Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Luar biasa. Siang ini kalau di Karanganyar terik nih kayaknya. Di Jaten terasa panas banget. Kalau yang agak ke atas di pegunungan mungkin nyaman. Ini saya juga sapa banyak sekali senior-senior yang di Karanganyar, di kota lain, teman-teman dari berbagai grup ya. Juga ada dari Pekalongan, ada Pak Amir Faisal, ini salah satu guru NLP juga di Jawa Tengah ini beliau nih, Pak Amir Faisal, salam untuk beliau, sehat selalu Pak Amir Faisal. Teman-teman yang lainnya ada beberapa trainer NLP Grid Parenting yang juga hadir, ada beberapa hipnoterapis, ya ini campur ada beberapa, ada sahabat saya, Dr. Muhammad Hermansyah, beliau Sekretaris Jenderal Ikatan Pesantren Indonesia, Lantas juga hadir. Ada sahabat saya juga, saudara saya, ini Mas Haji Rahmat Sugiarto. Ini beliau ketua DPD Indonesian Thought Leader Muslim Association ya. Jadi ketua DPD Solo, begitu ada di DPP apa di Kadin Pusat, ada di IJMI, beliau juga aktif alhamdulillah hadir nih. Kayaknya sedang di perjalanan kalau update-nya tadi ini juga hadir untuk Zoom pada siang ini. Baik, teman-teman semuanya, mohon maaf sekali kalau saya panggil dengan teman-teman karena kita akan sama-sama sharing aja. Kalau nanti ada sesuatu yang perlu kita bahas, kita bahas. Artinya ada beberapa hal yang kaitannya dengan materi pada siang ini. Kita bukan menggurui, bukan ini sebagai kelas, ini hanya sebagai stimulan-stimulan. Kebetulan saja ini bersamaan eventnya dengan Karanganyar menginspirasi. Jadi ini bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berada di luar Kabupaten Karanganyar, ini Kabupaten Karanganyar sedang punya hajat yang namanya Karanganyar menginspirasi. Jadi seluruh inspirator satu kabupaten diterjunkan ke sekolah-sekolah semuanya. Ini luar biasa sekali Pak Timotius selaku PJ Bupati yang sudah launching pada Hari Pendidikan Nasional 2 Mei dan juga ada rapat koordinasi yang lebih dikuatkan lagi pada hari kemarin dan sudah mulai besok pagi pun hari Senin itu sudah mulai ke beberapa sekolah dari mulai SD, SMP sampai dengan SLTA diterjunkan para inspirator, para pelaku bisnis yang sudah sukses, siapapun untuk menjadi seorang. Oke, baik, Bapak sekalian, mohon maaf, saya harus change WiFi dulu. Dari WiFi yang awal ini harus saya change supaya bisa lebih lancar untuk dikomunikasinya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, ini dengan kegiatan yang ada ternyata berbarengan lah. Ini kelas ada salah satu bagian dari public speaking, kelas di public speakingnya Juat Consulting, ada yang namanya to be inspirator. Bagaimana menjadi seorang inspirator? Karena memang agak berbeda. Seorang inspirator nanti akan agak berbeda dengan seorang trainer, seorang instruktur, seorang pelatih, coach, dan lain-lain ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang penting juga untuk kita bisa melakukan proses pembedaan. Apa saja yang nantinya akan kita bahas di dalam materi ini kaitan dengan kebutuhan dari audiens kita, kebutuhan dari orang-orang yang bersama dengan kita sebagai peserta, dan juga tentunya kebutuhan dari diri kita ketika menyampaikan apa yang harus kita kulik dari ada yang di dalam pikiran-pikiran kita, memori-memori kita. Selamat siang yang baru hadir, beberapa teman yang baru hadir ya. Semoga ini juga ini teman-teman yang di co-host juga sambil tetap admit masih ada beberapa yang hadir, tidak masalah. Insya Allah ini kita rekam dan rekamannya nanti untuk bisa kembali menjadi bahasan-bahasan dari materi kita pada siang ini. Baik, teman-teman semuanya, tidak berpanjang waktu, kita efektifkan untuk waktu kita. Saya langsung mohon izin untuk share screen dan kita akan bahas satu persatu dan nanti kalau misalnya ada suatu hal yang perlu kita bertanya, suatu hal yang kita diskusikan lebih detail lagi, silakan bisa raise hand atau bisa menyampaikan di sisi chat. Chat nanti ada teman di sini, ada Mbak Vero, ada Mbak Tancuti, ada teman-teman yang lainnya, insya Allah nanti akan membantu untuk bisa memfasilitasi ketika di dalam diskusi. Dan tentu saja ini juga teman-teman yang ada di kos ini juga nanti akan ikut serta dalam beberapa event di Cuat juga, beberapa sering melakukan melaksanakan ikut pelatihan-pelatihan sehingga mereka juga bisa menjadi salah satu narasumber di berbagai tempat. Silahkan boleh dihubungi langsung teman-teman yang ada di co-host maupun ada nomor handphone yang sudah kita siarkan di dalam chat ya. Jadi nanti lebih mudah untuk berkomunikasi.
Secara umum kita informasikan pada pelatihan hari ini, nanti kita akan rekap siapa yang hadir sampai dengan full time dan lain-lain, karena yang hadir full time berhak untuk mendapatkan sertifikat fisik untuk yang daerahnya dekat dengan Solo. Jadi yang nanti bisa mengambil di Solo. Kalau untuk yang jauh dan menghendaki sertifikat berbentuk soft file, insya Allah kita juga akan langsung kirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing, sehingga nanti boleh daftarkan nama lengkap, gelar, nomor handphone atau nomor WhatsApp yang aktif, nanti diinfokan kepada Mbak Veronica Neni Andoko atau kepada Miss Ani atau Mbak Cahyani ya, boleh nanti diinformasikan supaya nanti untuk segera dibuatkan oleh tim sertifikat kehadiran. Sertifikat kehadiran ini salah satu syaratnya adalah memang hadir 100% sampai dengan nanti kita sharing selesai. Sehingga nanti bisa kita lihat di rekamannya, sharingnya sampai dengan selesai siapa saja yang ikut. Kalau misalnya start sekarang ini katakan 32 peserta, 31 peserta yang ikut hadir, nanti kita lihat sampai dengan akhir, itulah teman-teman yang nantinya akan kita berikan penghargaan berupa sertifikat kehadiran. Sertifikat kehadirannya fisik. Jadi artinya memang sertifikat yang kita cetak, kecuali yang jauh, yang tidak bisa mengambil ke Solo, insya Allah akan kita kirimkan sertifikat dalam bentuk soft file. Jadi nanti soft file sertifikat. Baik, teman-teman semuanya, mohon izin untuk share screen beberapa materi yang akan menjadi bahasan kita. Oke, semoga di tempat screen Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya sudah bisa tayang untuk screen-nya dan sudah bisa disimak untuk screen-nya. Mohon konfirmasi kalau ada yang belum, supaya nanti kami juga mendapatkan informasi dengan feedback dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih sekali kehadiran siang ini. Diterik mungkin pada saat hari Minggu biasanya ada aktivitas dengan keluarga atau apapun, meluangkan waktu di rumah, duduk di depan laptop atau sambil perjalanan sambil apapun, nyamankan saja, karena sharing pada siang ini tentunya tidak mengharuskan Bapak Ibu sekalian duduk di depan laptop, depan komputer, depan handphone dan lain-lainnya, tapi Bapak Ibu boleh dengan santai, dengan nyaman mengikuti dari tempat lain yang memang sekarang ini dimungkinkan Bapak Ibu juga dalam aktivitas kegiatan sehari-hari. Sebelumnya salam dari kami, Cuat Consulting, NLP Smart Indonesia, PT Cuat Barokah Sejahtera. Saya ada di Jaten. Jadi kalau di teman-teman yang dekat sini di Solo Raya, di Jaten itu di belakang Pasar Jaten ke utara sedikit ada tempat saya dan ada teman-teman. Kalau di sini tidak ada teman-teman yang ngumpul ya, teman-teman kita sudah mulai full menggunakan digital. Teman-teman ketika berkumpul, meeting semuanya digital atau di tempat lain yang lebih nyaman untuk bahasan. Pagi tadi sedang membahas perjalanan ke Kepulauan Seribu untuk memberikan materi capacity building service excellence untuk salah satu kedinasan untuk di Kota Solo. Insya Allah tanggal 23 tadi dengan teman-teman Cuat juga berkumpul, teman-teman IKMAT juga berkumpul. Beberapa kegiatan yang dihandle oleh Cuat memang ada kegiatan konsultan untuk di manufacturing, HR, manajemen, ada kegiatan-kegiatan kaitannya dengan pelatihan, sertifikasi BNSP, ada kegiatan pelatihan psikologi terapan, komunikasi, soft skill banyak sekali, ada outbound, ada piknik, ada umroh, haji, ya, haji khusus, ada tur wisata untuk ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Kita punya ada marketplace yang nanti juga jualan produk-produk, dan saya juga sedang handle beberapa perusahaan yang produknya juga beberapa kita tawarkan dan kita juga tempatkan di marketplace. Ada Tatita Group, ada juga di tempatnya PCI, ada juga di tempatnya di Jakarta ada beberapa, dan itu salah satu partner-partner kami di Cuat Consulting, sehingga menjadi kemajuan bersama, berkembang bersama, tumbuh besar bersama. Salam takdim dari saya pada siang ini, saya Ian Subianto. Kalau di Karanganyar mungkin sebagian mengenal dengan Ian, Ian Jaten, ada ICSB, ada HIPMI, ada Kaden mengenal, ada juga di beberapa tempat instruksi yang di Solo, organisasi di Solo yang juga saya terlibat. Sekarang ini saya masih diberikan amanah sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia. Saya satu organisasi bersama dengan Pak Sekjen, Sekretaris Jenderal yang insya Allah pada siang ini juga hadir, Bapak Dr. Muhammad Hermansyah. Nanti boleh untuk juga speak dengan beliau. Beliau ada di Pasuruan, posisinya ada di Pandaan. Tapi hari ini, insya Allah hari ini kayaknya mau berangkat ke Jakarta karena besok harus ketemu dengan putrinya Pak RI 2, kayaknya ada meeting di sana. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi pada siang ini tentang to be sebagai seorang inspirator, to be inspirator speaker, kita akan mengaitkan
berbasis dengan ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi dari NLP sendiri nanti ada beberapa hal yang tentunya bisa diambil, diulik bagaimana tentang menjadi seorang inspirator. Karena kita nyebut kalau kita di tempatnya kelas-kelas pelatihan, banyak sekali kadang-kadang kita ada yang namanya inspirator, ada trainer, ada motivator, ada wes macam sekali. Sekarang ini begitu kreatif orang menyebut dirinya menjadi apapun. Saya menyebut secara umum sebagai seorang learner facilitator, artinya learning facilitator itu orang yang memberikan fasilitasi untuk pembelajaran siapapun, sehingga apapun itu namanya, apakah itu trainer, apakah itu motivator, apakah itu instruktur, apakah itu juga coach, itu juga menjadi seorang learning facilitator. Semoga Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini hanya perbedaan di dalam sisi bahasa, tidak menjadikan sesuatu apapun, dan kita sekarang ini akan sedikit mengulik bagaimana menjadi seorang inspirator. Dinamika yang berubah-ubah dari mulai zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, mode inspirasinya juga berbeda sekali. Mode-mode inspirasi yang muncul pada zaman dulu ketika di industri-industri yang tradisional, kalau orang nyebut sekarang ini dengan era 1.0 atau 1.0, lalu ada di era-era produksi massal, era industrialisasi, lalu ada era-era tentang robot otomatis, lalu sekarang ini kita masuk di dunia teknologi digital yang luar biasa. Tentunya mode-mode inspirasi yang dilakukan sangat berbeda sekali. Sekarang ini hampir semua orang jadi motivator. Di WhatsApp grup, di Facebook, di Instagram, semuanya menulis kata-kata yang motivasi. Semua menulis kata-kata bijak. Semuanya menjadi motivator. Entah itu motivator dengan modal jempol dan forward, ataupun meng-create sendiri, tapi sekarang ini semua sudah bisa menjadi seorang motivator. Bentar-bentar, forward ke sana, sudah memberikan motivasi. Forward lagi kita menjadikan motivasi. Menjadi seorang inspirator juga sama. Banyak sekali materi yang masuk di dalam WhatsApp, masuk ke sana, di forward ke sana, masuk di Facebook, copy ke sini, masuk Instagram, tinggal ambil dan lain-lainnya. Banyak sekali sekarang menjadi seorang inspirator juga begitu mudahnya ketika di zaman digital. Apa yang disampaikan memberikan inspirasi, baik inspirasi negatif maupun inspirasi positif. Apapun yang menjadi stimulan ketika seseorang akan melakukan bisa menjadi stimulan motivasi. Dan apapun ketika itu terjadi, orang menjadi berkreasi sesuatu, melakukan sesuatu, itu juga menjadi sebuah stimulan inspirasi. Dan seorang yang namanya inspirator berarti dia akan melakukan stimulan-stimulan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal tertentu. Bagaimana caranya? Adang dengan cerita, adang dengan menunjukkan, adang dengan memberikan arah, peta, jalan, dan lain-lainnya. Sehingga kalau kita menjadi seorang inspirator, berarti kita memiliki sebuah target yang akan dicapai. Prosesnya banyak sekali. Dari mulai kita punya pendorong-pendorong yang kuat di dalam diri kita, yang kita sampaikan kepada orang lain, hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pun yang kita sharekan kepada orang lain sehingga bisa lebih kehati-hatiannya lebih tinggi, dia bisa warning dan lain-lainnya, dan tentunya mengenal di dalam dunia NLP ada yang namanya neurological level. Sehingga pada siang ini juga akan terkait ke sana dan bagaimana kaitannya dengan yang namanya will of life. Karena diinspirasi yang kita berikan kepada seseorang, kita sebagai seorang inspirator, akan berkutat kepada will of life. Jadi ada 8 yang nanti akan kita kupas. Mana saja yang akan kita masuki, celah apa yang akan kita masuki, sehingga seseorang itu terinspirasi untuk menjadi lebih baik, lebih positif, lebih sukses, lebih mudah mungkin dalam kerjaannya, lebih ringan dalam hidupnya, permasalahannya mungkin selesai. Itu yang akan kita jadikan sebagai target untuk inspirasi kita. Di Wheel of Life ada 8 yang nanti akan kita lihat, mana sih yang akan kita kutik, mana yang akan kita buat dari 8 dari Wheel of Life yang akan kita berikan inspirasi. Jangan sampai terjadi justru karena kita punya inspirasi, inspirasi itu negatif dan lain-lain, bahkan bisa membuat orang jadi stres, takut, bunuh diri dan lain-lain, tapi kita harus membuat mereka jauh lebih baik, mereka sukses. Inspirasi-inspirasi yang kita lahirkan, yang kita keluarkan, yang kita sampaikan, ternyata beda sekali, teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dulu menginspirasi pada zaman-zaman ketika saya waktu masa kecil, saya umur 10 tahun sudah mulai bikin lukisan wayang. Jadi
Lukisan wayang kita bikin ya pakai kertas, digapet, kertasnya digapet pakai bambu, dan itu pun bisa dijual. Dan ternyata entah laku 5 perak, entah laku 10 rupiah, ternyata itu bisa dijual. Bahkan bikinnya cuma pakai spidol. Spidolnya beli di warung, digambarkan, dan lain-lain. Setelah itu nanti diwarnai. Karena apa, gambar wayang, bikin wayang kulit dulu termasuk yang wajib untuk diketahui di keluarga saya. Itu salah satu, dan itu bisa dilakukan. Lulus dari situ di tempat SMP kita sudah mulai jualannya, sudah mulai yang unik-unik. Bukan hanya itu saja, bisa bikin prakarya yang bisa dijual belikan. Di STM saya sudah bisa loper koran. Loper koran di masa-masa itu jarang, karena kalau di Jawa Tengah yang paling dikenal koran cuma Suara Merdeka kalau sore Wawasan. Saya lopernya Wawasan. Nanti kalau 2 minggu sekali ada Wanita Indonesia, tabloid. Ada lagi tabloid lagi, yang tabloid lama zaman dulu masih sangat jarang. Majalah adanya Femina. Ada lagi satu lagi majalah apa? Kalau ini ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mungkin lahirnya, mohon maaf, di era-era tahun 80 ke sana sudah kenal, karena zaman dulu majalah cuman ada beberapa majalah yang sangat terkenal. Kalau di pelajar mungkin ada MOB, dari mulai SMP sampai dengan STM sudah mulai mengenal media pelajar. Ketika itu sudah bisa bagaimana membiayai sekolah dengan menggunakan loper koran dan lain-lainnya. Bahkan bisa diwariskan sampai generasi di Karang Taruna, di remaja masjid di berikutnya. Nah, model seperti ini ketika disampaikan juga menjadi proses yang namanya inspirasi, menjadi stimulan untuk orang, oh ternyata ada, mengulik bagaimana inspirasi itu bekerja. Inspirasi bekerja bukan hanya sisi dari mulai ketika didengar, dilakukan sebagai bentuk instruksi, karena inspirator dengan instruktur itu beda. Jadi atasan dengan inspirator juga berbeda. Seorang inspirator, dia akan memberikan stimulan inspirasi orang melakukan sesuatu, bukan persis atau bukan berbasiskan dari perintah. Dan ini memang berbeda. Artinya berbeda bahwa inspirator yang dilakukan oleh seseorang berbeda dengan ketika seseorang minta atau memberikan perintah, memberikan instruksi untuk melakukan. Inspirator yang murni, dia akan berlaku seperti seorang coach, tetapi tidak mengulik panjang dengan pertanyaan, tetapi dengan pernyataan. Nah, ini sedikit perbedaan. Jadi nanti akan ketemu, ada ketemu dengan coach, ada ketemu dengan dan lain-lain, banyak lagi ya. Ini seorang coach, kalau dia bertanya-tanya, orangnya menjadi terinspirasi, punya kreativitas dan lain-lain. Kalau seorang inspirator, pernyataan-pernyataan, cerita-ceritanya, hadirnya dirinya, itu yang menjadi sebuah stimulan untuk orang melakukan inspirasi. Nah, ini yang kita perlukan, bagaimana ketika mengulik orang-orang ini di dalam memori, mana yang perlu untuk kita memberikan sebuah inspirasi. Kita akan masuk di dalam proses yang berikutnya, perubahan-perubahan yang sangat beda. Zaman dulu cuma melihat ketika dikenalkan dengan orang, itu kita sudah punya yang namanya sebuah inspirasi. Sehingga perubahan-perubahan itulah yang nanti akan terjadi proses change di dalam diri seorang audiens atau peserta dari kelas inspirasi itu. Inspirasi itu banyak sekali tentunya. Kaitan dengan apa yang perlu dilakukan perubahan, kalau kita memberikan sebuah inspirasi, ya kita memberikan sebuah stimulan-stimulan inspirasi, maka kita bisa merubah seseorang itu kaitan dengan organisasi, kaitan dengan perundang-undangan pemerintahan, kaitan dengan bagaimana dunia spiritualnya, bagaimana dengan finansialnya, bagaimana dengan dunia digital sekarang ini. Bukan hanya model-model inspirasi yang sekarang sudah mulai berubah. Bikin gambar, bikin meme, sekarang ada dunia kecerdasan, intelijen, dunia AI yang itu begitu luar biasa. Saya sudah berdayakan untuk iklan misalnya, bikin gambar dengan begitu bagus, bikin gambar dengan begitu luar biasa. Change, sehingga terjadi harus perubahan-perubahan. Masa yang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngaku umur, ini boleh kita bukan tebak-tebakan nih. Kalau kita tuliskan di chat kita umur masing-masing, Bapak Ibu sekalian, siapa Bapak Ibu yang sekarang umurnya sudah di atas 60 tahun? Ada yang di atas 60 tahun? Ada, saya. Wah, Pak Amir Faisal, Masya Allah. Berapa Pak Amir ya? 64 ya Pak ya? 68. 68, Masya Allah. Ya. Beliau 68 tahun. Dan pasti sudah mengalami, ini nih uniknya nih,
Orang-orang yang usia sekarang ini 45 sampai sekitar 70-80 tahun, uniknya itu mengalami masa yang luar biasa. Sehingga kalau nanti untuk inspirasi, agak berhati-hati. Kenapa? Apalagi kalau kita memberikan inspirasi kepada generasi Z yang tidak tahu bagaimana alat sarana yang kita pakai zaman dulu. Saya, Pak Amir, mungkin teman-teman yang lain, kita menikmati Brahma Kumbara, menikmati ceramahnya Pak Zainuddin MZ, menikmati pita kaset, menikmati dulu waktu zaman di SMP, di STM, lagu dari radio direkam pakai tape kita, beli kaset kosong, didengar lagi, diputar lagi, dan lain-lain. Zaman sekarang nggak tahu sama sekali yang model seperti itu. Saya yakin zaman anak-anak generasi Z yang sekarang diceritakan seperti itu tidak masuk di dalam memori struktur yang ada di kepalanya. Kenapa tidak ada? Karena tidak pernah melihat langsung kecuali hanya diceritain dan itu pun mungkin eksplorasi imajinasinya sangat terbatas sekali. Pada masa dulu ketika kita mengenal yang namanya proses membuat kereta dari kulit jeruk bali, proses membuat layangan, lalu ada lagi yang namanya kalau di mainan-mainan bagaimana tembak-tembakan yang pakai karet misalnya. Sekarang tidak mengenal. Bahkan yang namanya anak-anak generasi terbaru sekarang ini bukan generasi Z yang lebih baru lagi sekarang ini diceritakan bagaimana tentang sebuah kamera yang menggunakan negatif film itu nggak masuk. Kenapa? Yang sekarang jepret-jepret pakai handphone, pakai kamera, tersimpannya secara digital. Zaman dulu, hati-hati yang luar biasa ketika kita pegang kamera, karena cuma tersedia slotnya, kalau nggak 24, 36. Jepretannya jelas, harus terencana, harus begitu baik, momen hilang, itu hilang, bukan hanya hilang itu saja, hilang juga yang namanya kaitan dengan hasil momentumnya yang hilang. Sehingga proses ketika memberikan inspirasi, ada golongan usia, ada golongan generasi, dan itu sangat berbeda sekali. Orang-orang yang sukses sekarang ini yang menjadi orang besar di dunia, hampir rata-rata mereka lahiran di era tahun, katakan tahun 40 sampai tahun sekitar tahun 60, memimpin dunia sekarang ini. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi big boss-nya, ada yang punya Microsoft, ada yang punya ini. Hampir semuanya lahir di era-era tahun itu, di antara 40 sampai era tahun 60. Generasi berikutnya yang akan memimpin eranya berbeda, mungkin sudah lebih muda lagi. Sekarang di Indonesia sudah menjadi sebuah model bahwa pemimpin-pemimpin sekarang khususnya di pemerintahan sudah mulai muda-muda. Di tempatnya Kapolres, Kapolres sudah mulai muda-muda. Di tempatnya TNI mulai muda-muda. Dan sekarang ini pebisnis-pebisnis baru yang muncul itu sudah usianya jauh muda-muda sekali. Salah satunya misalnya Pak Menteri, Mas Menteri kita yang punya Gojek. Usianya masih sangat muda, startup-nya luar biasa. Generasi itu sekarang sudah mulai merubah, sehingga inspirasi-inspirasi yang terjadi bisa jadi nanti akan terjadi mismatch-nya akan berbeda, bisa disconnecting kalau kita menyampaikan cerita-cerita masa lalu yang tidak diketahui oleh anak-anak yang sekarang. Sedangkan kita banyak memberikan inspirasi tentunya pada golongan usia yang berbeda-beda. Ada golongan usia dari mulai 0 sampai dengan 10 tahun, ada yang 10 sampai 20 tahun, 20 sampai 30 tahun. Kalau saya masuk perusahaan, mereka rata-rata tentunya paling tua di usia-usia pra pensiun. Paling tua di 55 dan 58. Kalau tadi kontrak lagi paling sampai 60, 65 tahun. Di sekolah, dosen, di kampus, misalnya di lembaga pelatihan, banyak. Ini beliau, Pak Amir Faisal ini 68 tahun ya Pak Amir ya. 68 tahun masih harus mobilitas kemana-mana memberikan inspirasi, memberikan pelatihan. Kalau yang muda-muda yang lain masih banyak yang menyusul. Beliau masih bolak-balik ke Solo, masih ke Jakarta, masih ngisi materi kemana-mana. Dan generasi yang sekarang ini tentunya berbeda sekali dengan usia-usia saya, usia Bapak Ibu sekalian, dan nanti ketika inspirasi tentunya juga mengalami perbedaan. Kita akan mengenalkan dulu sedikit struktur, bagaimana ketika struktur yang ada, kok kenapa kita harus memberikan sebuah inspirasi yang berbeda. Perubahan-perubahan yang terjadi tentunya orientasinya hampir semua ini kalau diakui secara internasional, diakui bukan hanya di Indonesia, ada yang namanya will of life. Sehingga inspirasi kita menuju dari will of life yang lebih baik. Apakah kaidah di spiritual, apakah di tempatnya karir dan bisnisnya nanti di masa depan atau di esok setelah bertemu dengan kita sebagai seorang inspirator, atau pendidikannya menjadi lebih bagus, keuangannya,
Yang tadinya mungkin tabungan sedikit jadi tabungannya banyak, yang nggak pernah nata keuangan jadi tertata keuangannya, kesehatannya yang tadinya misalnya pola hidupnya belum pola hidup sehat berubah menjadi pola hidup sehat, itu membutuhkan inspirasi-inspirasi sehingga ada kreasi-kreasi baru di memorinya ketika kita memberikan stimulan inspirasi. Keluarganya, sosial dan pertemanannya, lalu sikap mentalnya. Ini merupakan orientasi dari sebuah yang namanya stimulan inspirasi. Dari spiritual, mental, karir, personal, finansial, psikal, family, dan sosial. Ini 8 yang menjadi orientasi target dari stimulan inspirasi kita. Kalau sudah seperti ini, kita harus paham betul bahwa inspirator kalau gagal memberikan inspirasi yang baik bisa beresiko fatal, bisa beresiko besar. Karena inspirasi ini ketika nanti diramu di dalam sebuah pemikiran dengan konsep namanya memori di deep structure memory, ada deep structure memory, kita membuat filter-filter baru karena inspirasi kita menjadi tidak tepat misalnya, bisa menjadi kegagalan dalam eksplorasi aktivitas yang kaitannya dengan memori bawah sadar, memori di surface structure, dan juga di konsep filtering memori. Nanti kita jelaskan sedikit kenapa terjadi yang namanya konsep-konsep ini. Memori-memori yang punya kita di dalam otak kita, di dalam struktur otak kita secara imajiner ya. Jadi bukan struktur yang nantinya menjadi struktur kalau di otak kita tuh ada raknya. Misalnya kalau kita kupas, oh rak sini ada rak bagian deep structure, di atasnya ada rak lagi di bagian filtering, di atasnya lagi ada bagian lagi. Tidak seperti itu, tapi secara imajiner bisa kita bagi menjadi bagian-bagian itu. Nah, saya akan sedikit jelaskan menggunakan whiteboard bagaimana ketika konsep memori ini berjalan kepada diri kita. Oke. Oke, ini kita jelaskan menggunakan whiteboard supaya lebih mudah. Baik, sudah bisa tampil ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, oke, biar lebih mudah. Oke. Ini kalau kita tampilkan secara imajiner, maka di dalam memori kita, ini saya akan bagi menjadi 4 klaster atau menjadi 4 bagian. 4 bagian ini sudah cukup sering kalau di tempatnya NLP biasanya ada 3 ini, dan ini saya klaster menjadi 4. Ada yang namanya di sini surface memory, ada yang namanya filter. Ini kalau di sini ada proses namanya filtering. Lalu ada yang namanya deep structure memory. Lalu ada yang namanya core of memory. Ini kalau di kaitan dengan core of memory di NLP atau di mana ini agak jarang dibahas ya, karena ini sudah apa kaitan dengan sedikit yang berbeda dengan DNL asli, ini agak jarang dibahas. Nah, sekarang saya akan bahas sedikit asal memorinya dulu. Bagaimana ketika masuk? Kalau kita memberikan stimulan inspirasi, itu masuknya di mana? Kenapa ini kok saya sampaikan? Karena perlu ketika kita memberikan sebuah stimulan inspirasi, masuknya di mana dan pengaruhnya bagaimana. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana pengaruhnya sebuah eksplorasi ini ketika ini menjadi sebuah tindakan. Misalnya, ketika ada stimulan, jadi ada informasi, stimulan, atau apapun, itu akan masuk ke dalam surface structure memory. Di dalam surface structure memory ini akan dilakukan yang namanya proses filtering. Di filter ini akan diproses. Filter ini bagaimana bekerjanya? Dia akan mencari sumber-sumber memori di dalam disk structure memory dan core of memory. Kalau ini sudah ketemu, maka ini sudah akan menjadi perubahan. Apa perubahan yang terjadi? Perubahan yang terjadi adalah bahwa yang tadinya sudah diolah ini akan kembali kepada yang namanya tindakan. Jadi, kalau di dalam proses ini adalah inputnya ke dalam diri manusia yang bernama dengan stimulan, ya, ini ada namanya stimulan, keluarnya sebagai sebuah tindakan.
Nah, sebuah inspirasi ini masuk menjadi stimulan. Jadi inspirasi yang kita sampaikan itu, inspirasi-inspirasi ada, ini nanti merupakan sebuah stimulan yang nantinya juga akan ada di sini dan nanti akan keluar menjadi sebuah tindakan. Dan tindakan ini tentunya nanti bisa menjadi sebuah labeling sistem bahkan nasib dari para audien kita. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang ini nanti akan menjadi sebuah perilaku. Perilaku yang diulang-ulang terus dan ketahuan oleh orang, dilihat oleh orang, disebut dengan labeling. Kalau label ini bisa berlaku kaitan dengan nasib. Jadi kalau misalnya seseorang itu sering yang namanya tersenyum ini. Ketika dia tersenyum, apa yang dilakukan? Dia tersenyum, itu tindakan. Kalau senyumnya satu kali, mungkin tidak begitu efek. Orang senyum dibahas belum, udah selesai. Bagaimana kalau senyumnya banyak sekali? Misalnya, ini orang tersenyum, lalu setiap kali ketemu dengan orang tersenyum, orang lagi ketemu tersenyum lagi, orang ini ketemu lagi tersenyum lagi. Orang yang sering tersenyum, dan sering tersenyum, dilihat oleh orang lain sering tersenyum, maka dia oleh orang lain akan dikatakan orang yang murah senyum, orang yang ramah, orang Mr. Smile misalnya nyebutnya. Kenapa? Karena senyumnya. Oh, ngelihat seseorang setiap dia sholat subuh ke masjid, sholat duhur ke masjid, sholat asar ke masjid, maghribnya ke masjid, isya ke masjid, besok lagi gini dan lain-lain. Orang nyebut dia orang rajin ke masjid. Kenapa? Dilabeli oleh masyarakat, dilabeli oleh orang lain karena terlihat, karena tampak, karena melakukan sesuatu berulang-ulang dan terlihat. Tapi kalau tidak terlihat, tidak akan muncul. Misalnya, setiap keluar rumah, ini misalnya ada ini, setiap keluar rumah tuh wajahnya ditekuk. Nggak pernah yang namanya tersenyum. Pokoknya setiap kali dia keluar rumah, pokoknya wajahnya ditekuk. Nggak bisa tersenyum. Nanti kalau dia masuk dalam rumah, di kamar, kunci rapat, dia senyum. Bentar-bentar senyum, bentar-bentar senyum, bentar-bentar senyum. Ini misalnya ada. Kira-kira nih, di masyarakat, boleh tulis di chat. Ini orang masuk kategori yang murah senyum atau tidak kalau yang model terakhir seperti ini. Walaupun dia kalau di rumah, mungkin di rumah 8 jam dia senyum terus. Di rumah 10 jam mungkin dia senyum terus. Tapi ketika di luar, dia tidak senyum. Kira-kira orang akan melabeli sebagai murah senyum atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak terlihat perilakunya. Ini mohon maaf kalau yang kemarin kita ada di tempatnya pilkada, di tempatnya pilpres ya, pilkada bentar lagi, ada di tempatnya pemilihan apa legislatif ya, pileg gitu ya. Ada orang yang tampil di TV bagi ini, wah, besok tampil lagi di koran bagi ini. Kenapa? Pengen membuat sebuah cerita, oh ini tukang memberikan, tukang ngasih, pemurah dan lain-lain gitu ya. Ini salah satu. Itu di dalam bahasa politik sering disebut dengan pencitraan. Ini adalah proses labelisasi yang diciptakan. Dalam NLP ini kaitannya dengan apa? Menciptakan sebuah behavior labeling di masyarakat. Nah, ini salah satu hal yang juga apa bisa terjadi di dalam diri seseorang, di dalam memori seseorang ketika dia dilabeli, bisa dibayangkan karena label ini berpengaruh terhadap nasibnya. Nasib dalam arti nasib di masyarakat. Orang yang sudah misalnya di mana-mana tersenyum, di mana-mana tersenyum, ketika orang ketemu akan langsung, oh dia itu tersenyum, orangnya menjadi harum, namanya baik dan lain-lain. Tapi kalau kebalikannya, di sini negatif, di sana negatif, di sini negatif, di sini nggak mau lagi ketemu, di sini nggak mau ketemu. Apa yang terjadi berikutnya? Orang sudah melabeli dengan yang negatif. Kalau melabeli dengan yang negatif, apa yang terjadi berikutnya? Sangat luar biasa, menyedihkan. Kenapa? Orang ini nggak mau, orang ini nggak mau, orang ini nggak mau. Kenapa? Karena sudah ada label negatifnya. Lah, ini yang namanya proses di dalam eksplorasi tindakan berbasis dan dengan memori. Seorang inspirator akan merubah, mengisi, akan menambahkan, akan mengedit memori yang ada di dalam sisi audien supaya perilakunya itu berubah. Dan itu bentuknya adalah stimulan inspirasi, sehingga disebut sebagai inspirator. Kalau inspirator kau tidak memberikan inspirasi yang nanti yang merubah, berarti tidak lulus sebagai seorang inspirator. Kira-kira seperti itu bentuknya. Oke, kita lanjutkan untuk slide yang tadi. Bagaimana tentang memori. Ini tindakannya. Sekarang bagaimana tentang stimulannya? Nah, kita sekarang bicara tentang input memori dalam diri manusia. Oke, kita buka whiteboard yang kedua. Tadi kita punya gambar, gambarnya seperti ini. Ya, punya lingkaran seperti ini.
lalu kita bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian atas namanya surface structure, ada kelompok yang namanya filter, dan satu bagian lagi yang namanya core of memory. Di mana asalnya ini? Karena kita perlu lihat asalnya. Manusia sudah secara awal ketika terjadi berbentuk zigot. Satu sel, pertemuan sel sperma dan sel indung telur menjadi bentuk zigot. Di dalam zigot ada DNA, ada RNA. Di dalam kromosom-kromosom yang tersusun itu membawa yang namanya software, membawa data-data, membawa memori-memori dari orang tua, dari bapak, dari ibu, keduanya masuk. Dan ini secara otomatis langsung masuk ke dalam yang namanya deep structure memory. Ini lokasinya di sini. Ini dari kaitan dengan yang namanya zigot. Kapan mulai ada? Sejak bertemunya zigot dan berkembang, maka memori dan DNA itu sudah saling bereaksi untuk membentuk tubuh dan membentuk jaringan kita. Jadi kalau misalnya kita ini punya anak, anaknya mirip dengan orang tua, dengan bapaknya, kupingnya mirip ibunya, rambutnya mirip dengan bapaknya. Kenapa? Karena ada memori yang dibawa dari sel sperma dan sel indung telur dan bersatu, ini terus bereaksi, dan ini menjadi bagian tubuh kita. Apakah hanya sebatas itu? Ternyata di pilihan berikutnya tidak. Ternyata yang sudah masuk juga melalui sel itu, ternyata ada yang namanya dari mulai pola berpikir, ada namanya behavior, ada tindakan-tindakan perilaku, mental dari orang tua, dan lain-lain. Bahkan kekecewaan, kebahagiaan orang tua juga ikut masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Yang paling repot, kalau hidungnya mirip tetangga, kupingnya mirip tetangga, dan lain-lain, ribut terus itu. Kenapa? Kan nggak jadi. Berarti selnya beda, DNA-nya beda ini Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Pasti ribut. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika ayah sama ibu ada di masing-masing bentuk model yang langsung memorinya masuk ke dalam diri anak. Bentuknya apa? Bisa menjadi fisik, bisa menjadi cara jalan, ada yang cara tertawa, ada yang cara bergerak, dan itu mirip. Oke, mirip dengan orang tua. Kenapa? Karena sel utama di tempat ini dari zigot masuk DNA, RNA sudah ada dari orang tua. Oke. Yang kedua, di dalam agama Islam, saya sebagai seorang Muslim, ruh ditiupkan, bukan dibuat. Ya, ruh ditiupkan dari Zat yang Maha Suci Penguasa Ruh, dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu Wa Taala, ditiupkan dari 40 hari pertama, 40 hari kedua, dan 40 hari ketiga. 120 hari, sekitar berapa? 4 bulan ya. 4 bulan, ruh itu sempurna ditiupkan. Di mana tempatnya? Tempatnya sekarang ini dia masuk ke dalam core of memory. Di sini masuk ruh. Core of memory itu apa saja isinya? Ketika roh ditiupkan, apa yang masuk di sana? Ini yang namanya to'ah, namanya baiat, namanya dia sudah tanda tangan, teken kontrak untuk taat kepada Tuhan, untuk menjalankan apa yang Tuhan minta dan menjauhi apa yang Tuhan tidak izinkan, yang artinya untuk takwa dan lain-lain. Ini masuk di sana. Termasuk untuk membedakan hal baik, hal buruk, hal yang tidak boleh, hal yang boleh, dan lain-lain. Tuhan sudah langsung masukkan itu di dalam memori ruh yang ada. Sehingga bagaimanapun juga ketika itu bentuk menjadi sekarang ini kita yang sudah dewasa dan lain-lain, ada yang nyebut core of memory dengan yang namanya mata hati. Kalau di ESQ, di pelatihan ESQ, ada yang disebut dengan zero mind. Sehingga proses membersihkan dari yang namanya core of memory disebut dengan zero mind process. Nah, ini yang namanya sebuah perintah. Kok kenapa berupa memori? Di ajaran seorang Islam, di Muslim seperti saya, diajarkan ketika ruh itu sebelum ditiupkan, ruh itu sudah mengalami yang namanya proses tanda tangan kontrak untuk taat. Sehingga di sana menjadi filtering tindakan-tindakan manusia. Tindakan apapun, jelek ataupun buruk, tindakan baik ataupun tidak, maka di mata hatinya itu akan menjadi pencerah. Bagaimana ketika hati itu sehat, maka hati akan berfungsi mencerahkan memori yang lainnya, sehingga disebut dengan yang namanya
kolbun salim. Hati yang sehat akan mencerahkan memori yang lainnya sehingga perbuatan menjadi perbuatan positif, menjadi orang yang baik, menjadi ramah, menjadi berpikir positif, menjadi orang suka menolong, menjadi orang yang kalau melihat sesuatu yang tidak adil dia tidak terima dan lain-lain. Ini munculnya di tempatnya hati. Disinilah yang namanya kolbun salim. Tetapi kalau di sini terjadi proses hati yang kotor, hati yang membatu, hati yang beku, bahkan menjadi kolbun mayit, menjadi hati yang mati, apa yang terjadi? Tidak bisa menyinari dari seluruh memori yang ada. Memori akan bebas bergerak tanpa ada kendali dari yang namanya mata hati. Hati tidak mengendalikan. Core of mind ini sudah tidak berjalan dengan baik. Core of memory tidak berjalan dengan baik. Kalau ini terjadi, orang sudah tidak akan mengingat apa tentang yang digariskan oleh Tuhan. Dia akan berlaku sesuatu berkaitan dengan apa yang dia inginkan begitu saja. Oke, ini kaitan yang masuk di dalam core of memory. Dan yang berikutnya lagi, ada yang masuknya ke core of memory ini dengan tambahan-tambahan penguatan saja. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik akan menguatkan lagi, sehingga ada istilah yang namanya obat hati, tombok hati, gitu. Ya. Yang 5 macamnya kalau kita ada, mungkin kalau di sesi lain saya akan jelaskan bagaimana kaitannya dengan bagaimana obat hati, dengan core of memory, pengembangan memori yang lebih luas lagi kaitannya dengan tombok hati, itu nanti di kelas yang berbeda. Nah, ini sekarang kita akan masuk di tempatnya inspirasi. Di mana stimulan kita? Memori yang tertanam sangat kuat, ada dari ruh kita di tempatnya core of memory, ada dari zigot, dari RNA, ada dari DNA, dari orang tua kita, ada deep structure memory, dan kita punya kesempatan mengisi deep structure memory tetapi melewati proses filtering. Ini yang namanya proses learning. Jadi belajar, mau baca buku, nonton TV, majalah, melihat orang berbuat sesuatu, menyaksikan, memikirkan, dan proses learning masuk di dalam surface structure memory. Kenapa masuk di dalam surface? Karena dia perlu dilakukan evaluasi. Kalau sudah di surface, masuk di tempatnya filter. Begitu masuk di tempatnya filter, kok cocok? Baru dia akan turun ke dalam yang namanya deep structure memory. Dan disinilah menjadi sumber yang namanya tindakan. Ini. Oke. Kenapa? Ini kembali kepada yang satu. Setelah ini berisi, maka balik kepada tindakan. Kenapa? Isinya ini menjadi faktor tindakan eksplorasinya. Teko yang diisi kopi, keluarnya dituang kopi. Teko berisi teh, dituang keluar teh. Teko berisi susu, dituang keluar susu. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan dulu, silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Amir, oke. Maaf ya coach, cuman mohon periksa aja gitu, Oke. terkait dengan apa namanya core of mind tadi, yang khususnya tentang ruh tadi ya. Iya. Ini saya dasarnya dari Al-Quran surat As-Sam ayat 7 sama kitab Ahmadun As-Saghir Iya. dari Imam Ghazali. Mm-mm. Ini juga sudah saya buat konten. Jadi konten saya pernah saya upload juga di grup itu BPT itu, judulnya provokasi roh terhadap pikiran. Iya. Nah itu mohon diperiksa nanti. Jadi di surat apa As-Sama 7 itu disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mm-mm. Jadi memang core-nya, source-nya itu memang sudah dua part. Iya. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi memang sudah diberikan sifat fujur dan takwa sekaligus. Nanti kalau di dalam kitab Al-Madunah Shogir itu, di situ disebutkan fujurnya itu ada di namanya jibilah. Jadi Imam Ghazali itu menjelaskan di situ. Jadi sebelum 4 bulan tadi ya, sebelum roh itu dihembuskan ke dalam jasad, Mm-mm. itu jasad itu ada jibilah. Jibilah itu adalah kondisi jasad fisik
yang sudah siap menerima roh. Menerima roh. Ya, jadi kondisi itu. Nah, kondisi itu disitulah apa namanya, kan itu juga ciptaan Allah juga yang dibilah yang di dalam yang tadi pertemuan antara apa sperma dan sel telur itu juga ciptaan Allah. Nah, Allah berikan apa namanya core memori apa core of mind yang fujur, yang buruk itu di situ di jibilah itu. Nah, kemudian baru dihembuskan roh tadi. Jadi memang core-nya sudah dua. Ya. Gitu. Ini juga cocok dengan yang saya pernah apa namanya training dengan itu yang dari agama lain ya, agama Hindu itu siapa namanya Pak Krishnamurti. Dia juga ngajarkan itu. Jadi kalau training itu mengcoaching itu terutama kalau ada orang muda anak-anak ya mendidik anak-anak itu kenalkan juga sifat buruk sama sifat baik. Jadi jangan hanya baik, jangan positif aja. Jadi beliau termasuk orang yang tidak setuju dengan istilah berpikir positif. Ya. Tapi berpikir yang positif negatif itu. Karena memang kita fitrahnya seperti itu. Ya. Nanti lebih jelasnya nanti silahkan buka tadi ya di YouTube saya apa namanya provokasi roh terhadap pikiran. Ya, maaf sebelumnya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, ini mungkin sedikit salurkan juga karena kalau kita sebut jadi kaitannya dengan ruhiyah yang aslinya sami'na wa ta'na ini yang ruh yang baik karena sifat buruknya tidak di situ. Jadi ketika ditiupkan itu ditiupkan dengan dua model karena satunya jasadiah yang satunya di ruhiyah lah nanti yang kita bahas. Nanti mungkin saya akan bahas lebih intens dengan Pak Amir bagaimana ketika ruh yang satu karena ruh asal muasal yang dari kebaikan dari zat yang maha baik itu ruh yang baik yang nantinya akan disambungkan dengan dari DNA RNA yang itu menjadi core of atomic dari sel tubuh kita yang nanti ternyata itu ada DNA. Karena apa? Karena sudah ada ruh yang nantinya bukan terkotori, ruh yang tertutup, yang tertabir, yang ada yang menjadi kalau disebut kalau ada bahasa umumnya sebagai kolbun mayit yang itu asal muasalnya yang dari DNA, RNA dari orang tua, dari leluhur dan lain-lain yang turun temurun. Nah itu nanti ada beberapa yang nanti sedikit saya garis bawahi. Ruhyah yang nantinya zat sebagai dari yang maha baik ketika ditiupkan, dia yang berisi kebaikan, tapi ada yang memang ada DNA, RNA dan lain-lain masuk di core of memorinya, tetapi itu saya mengklasifikasi memang kenapa masuk di deep structure memory? Karena itu masih bisa ditabiri, bisa dilengkapi lagi, bisa ditutup, bahkan bisa dimodifikasi. Ya, nanti ada di coding deep structure memory, Pak Amir. Nanti ada bagaimana kodifikasi dari coding dan encoding dari struktur dari deep structure memory, tapi ini nanti di bahasan NLP lanjut ya, mohon maaf tidak kita bahas di sesi ini, di sharing ini, Pak. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Silahkan, Bapak Ibu sekalian. Ini banyak trainer-trainer ini luar biasa ini kelas ini. Oke, kita sambil lanjut bagaimana tentang kaitan dengan tentang inspirasi. Oke. Setelah kita mengenal yang namanya tadi perilaku, konsep bagaimana ketika memori menjadi dasar sebuah perilaku di dalam tindakan-tindakan kita, di dalam struktur memori nanti menjadi perilaku A, perilaku B, dan lain-lain, maka kita perlu ketika memberikan inspirasi, stimulan-stimulan inilah yang akan kita bentuk kepada para audien kita. Artinya, pernyataan apapun dari seorang inspirator, maka akan menjadi bentuk sebuah stimulan kepada si audien. Oke, baik. Lalu bagaimana hubungannya stimulan itu? Ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab besar kita sebagai seorang inspirator berarti kita memberikan services excellent. Kok kenapa bentuknya service excellent? Karena memberikan kebutuhan dan memberikan apa yang menjadi instruksi, keinginan, dan harapan. Orang yang bertemu dengan kita tidak tahu siapa, wajah mereka bagaimana, latar belakangnya kita belum tentu sudah tahu, sudah paham, dan lain-lain. Tapi kita harus memberikan sesuatu yang terbaik. Stimulan-stimulan yang kita sampaikan, kita berharap bahwa will of life yang 8 tadi bisa terkutik, terstimulan dengan stimulus kita sehingga melakukan sebuah perubahan kebaikan. Sehingga pada akhirnya ketika audien kita menjadi lebih baik, maka lebih baiknya adalah ke arah lebih baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia juga mengurangi sesuatu yang dilarang oleh Tuhan.
Ini terjadi segitiga services excellent kita seorang inspirator kepada audiens kita dan kepada Tuhan. Kalau kemarin waktu pembukaan dan termasuk waktu meeting koordinasi kemarin, Pak Timo ya menyampaikan ketika waktu itu menyampaikan mengantarkan kepada kita semua, salah satunya kalau yang di Karanganyar ini, salah satunya adalah kita hanya melakukan kebaikan dan dicatat oleh Tuhan semoga juga menjadi kebaikan. Nah ini salah satu kok kenapa kaitannya, karena ada segitiga yang hubungannya di setiap titiknya adalah antara kita, audiens, dan Tuhan. Inspirasi kita sebaiknya dan seharusnya ya. Kenapa sebaiknya? Karena memang yang terbaik itu yang akan kita pilih. Kenapa seharusnya? Memang menjadi keharusan. Kita harus menanamkan. Kalau tadinya kita baru menganggap sebaiknya, kita harus mulai menguatkan dengan menjadi keharusan. Saya harus menjadikan audiens ini menjadi orang yang lebih baik, apapun halnya. Mungkin ketika kita ketemu dengan anak sekolah, cara belajarnya, ketemu dengan seorang pengusaha, cara usahanya, ketemu dengan seorang profesional, bagaimana dia lebih profesional dan lebih baik di dalam dirinya. Ini salah satu stimulan inspirasi yang kita berikan sehingga membawa dampak yang luar biasa. Ketika kita masuk di konsep dasar inilah menjadi konsep dasar ketika kita memasukkan memori ke dalam diri anak-anak kita, diri audiens kita, diri orang-orang yang ketemu dengan kita. Kalau kita sebagai seorang inspirator, maka ketika dia ketemu dengan kita, dia akan memiliki kreativitas baru, dia akan meng-create sesuatu hal yang baru karena terinspirasi, terstimulan oleh kita. Nah, mode stimulan ini salah satunya di dalam konsep yang namanya transstate. Kalau di dalam kelas public speaking saya menyampaikan bahwa ada satu hal yang cukup cepat untuk menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya hal baru, maka salah satunya dengan mode transstate. Nah, mode-mode ini apa? Bagaimana kita membuatnya? Ini yang akan kita kupas sebagai teknik-teknik dasar, sebagai teknik awal yang nanti akan kita coba praktekkan di dalam proses memberikan inspirasi. Ini kita tidak bahas secara detail dan tentang perilaku manusia tadi ya. Perilaku manusia kalau kita nyebutkan yang tadi dalam deep structure memory, kalau di bahasa-bahasa lain ada yang disampaikan dengan yang namanya ada otak kiri, otak kanan, bahkan walaupun itu tidak sepenuhnya tepat, artinya bahwa otak kiri dan otak kanan pun bukan sepenuhnya bahwa ini kalau di dalam structure memory pasti otak kanan juga tidak seperti itu, karena secara fungsional penyebutan ini juga menjadi sebenarnya agak berbeda antara fungsi-fungsi kalau kita melihat di sisi otak kiri dan otak kanan dan bagaimana tentang conscious dan unconscious. Oke, Bapak sekalian, tentang bagaimana kaitannya dengan conscious dan unconscious, karena ada satu hal yang penting sekali bahwa sekarang ini kita meyakini, banyak sekali yang meyakini bahwa persentase dari kebetulan, dari tindakan-tindakan, persentase yang menyebabkan atau menjadi pedoman di dalam tindakan-tindakan lebih banyak di unconscious atau yang 88% ini. Sampai hari ini ada beberapa bacaan-bacaan secara jurnal ilmiah yang kaitan dengan hal ini. Saya belum menemukan secara prinsip sekali yang paling detail sekali, dan juga belum terjadi ada jurnal-jurnal ilmiah juga yang membantah hal ini. Jadi ini riset yang kita terima, yang ini yang sudah kita dapatkan dari beberapa materi, baik ilmu yang diajarkan di tempatnya kelas yang di Amerika, kelas yang di tempatnya Singapura, ini seperti ini bentuknya. Yang beredar Indonesia dimotivasi pun seperti ini. Bahkan sampai dengan menjadi bentuk gambar yang sangat kita sudah familiar sekali bahwa itu adalah pikiran sadar, pikiran bawah sadar, unconscious, conscious, dan lain-lain menjadi suatu hal yang biasa. Nah, mekanisme yang paling penting sekali adalah bahwa kalau sudah masuk di dalam unconscious, ini ranahnya di dalam deep structure memory, maka dia akan menjadi sebuah dasar tindakan yang kadang-kadang sudah tidak pakai mikir. Kalau masih pakai mikir berarti ada di otak kiri. Kenapa? Ada sisi logistik logika dan lain-lain yang digunakan. Sementara kalau itu sudah karena skill tertentu, orang yang sudah hebat tertentu, dia sudah punya keahlian tertentu, maka dia sudah akan langsung ada yang kadang-kadang orang nyebut dengan intuisinya sudah langsung muncul begitu saja. Ini kaitan dengan kecerdasan manusia yang nanti akan kita gunakan. Nah, perspektif inilah yang membuat kita sebagai inspirator, berarti kita nanti akan berada di mana, akan di kotak mana. Ini kotak-kotak yang kita juga harus memahami bagaimana ketika kotak ini tentunya kita harus mengetahui nanti kira-kira kalau kita cerita
Audien kita itu ada di kotak mana dulu? Ah, ini yang namanya step of learning. Step of learning itu yang seperti apa? Ini tadi udah tindakan. Kita sudah mulai masuk ke dalam sisi yang namanya surface structure, filtering, dan deep structure sampai dengan core memory. Sekarang bagaimana tentang kotak-kotak yang namanya tangga-tangga pembelajaran atau learning. Dari kotak yang pertama, gitu, masuk nanti tempat kotak yang kedua, masuk lagi tempat kotak yang ketiga, sampai nanti masuk ke kotak yang keempat, tentunya dalam kondisi yang berbeda. Ini merupakan proses belajar dari bawah yang sampai dengan titik atasnya. Kalau kita sebut, katakan di sini, ini kalau kita sebut sebagai orang yang tidak memahami sesuatu hal, dia juga tidak punya kebutuhan dengan hal itu, bahkan tidak tahu manfaatnya apa, maka di sini akan terjadi blank. Kenapa? Di sini menjadi orang yang tidak kompeten, belum kompeten, atau di sini memang tidak membutuhkan kompetensi itu. Di sini orang tidak sadar dengan yang namanya sebuah kompetensi. Tidak tahu fungsinya nanti buat apa. Kalau saya cerita di sini, mungkin sampai stepnya seperti ini. Kalau misalnya saya tinggal di daerah, jadi kalau Mbah cari dulu, pas itu ada tinggal di daerah yang namanya Kaligesing, Somongari, itu kira-kira di dekat tempatnya, tempat lahirnya Bapak W.R. Supratman, pengarang lagu Indonesia Raya. Di sana itu tempatnya pegunungan tinggi. Jadi kalau jam 2 siang ini sudah ada suaranya, suara garengpung, suara apa, dan itu sudah kayak gelap gitu ya, tiap sore seperti itu, gitu. Dia di sana, orang-orang yang hidup di sana, anak-anak yang hidup di sana, itu rata-rata mereka tidak bisa bersepeda. Kenapa? Karena kalau belajar sepeda, jatuhnya bukan di halaman, bukan di mana-mana, jatuhnya di atap orang. Karena kalau di pegunungan itu rumahnya, tetangganya itu atas dan bawah, bukan kanan kiri lagi. Jadi kalau dia belajar sepeda, kok jatuhnya di atap orang kalau ke bawah. Kalau ke atas kan nggak mungkin jatuh ya ke bawah gitu kan. Oke. Jadi mereka tidak belajar sepeda. Dan mereka tidak tahu kalau toh misalnya karena di lingkungan itu nggak ada yang bersepeda, bersepeda buat ngapain? Buat apa gitu? Nggak tahu manfaatnya bersepeda, nggak tahu. Unconscious incompetent. Di sini kita nyebutnya sebagai bentuk seseorang dalam kondisi unconscious incompetent. Misalnya itu dikasih tahu tentang sepeda pun, what for? Nggak tahu tujuannya buat apa sepeda, apalagi kok belajar sepeda, sehingga dia benar-benar unconscious incompetent. Lalu ketika dia mulai lulus SD, ini karena kalau di sana kalau SD, nanti di SMP-nya itu pindah, turun ke bawah, agak kota. Jadi pindah ke kecamatan di tempatnya kota di SMP. Di SMP itu sudah mulai ada orang yang berangkat pakai sepeda. Ini pakai sepeda. Sementara dia masih jalan. Dan itu nyaman-nyaman aja. Karena apa? Kebiasaannya. Kebiasaan mereka ke sekolah ya jalan. Ada yang 1,5 km, ada yang 2 km. Dan itu biasa di pegunungan. Nggak heran. Kalau sekarang orang tinggal di kota mungkin heran gitu ya. Oke. Di sana dia mulai sadar, oh iya ternyata kalau pakai sepeda bisa lebih cepat ya. Kenapa? Dia jalan kaki disalip sama sepeda. Ternyata pakai sepeda bisa lebih cepat. Akhirnya apa? Dia mulai sadar akan kebutuhan kalau dia ternyata perlu sepeda. Konsius, kesadarannya muncul. Tetapi dia dalam kondisi inkompeten. Dia belum bisa bersepeda, tapi tahu ini ada manfaatnya. Yang berikutnya lagi, dia mulai masuk di tempatnya SMP tadi sudah mulai kelas 2, kelas 3, akhirnya akrab dengan teman-teman yang lain, dengan yang bersepeda akrab. Dia coba-coba sepeda. Dia mulai bisa nyepeda, tapi bukan sepedanya sendiri. Masih hati-hati, masih harus berpikir, belok sini harus dilihat, belok sini harus dilihat banget, diperhatikan benar. Ini yang disebut dengan kompeten, dan di sini disebut dengan yang namanya conscious kompeten. Dia sudah bisa, tapi belum mahir. Dia tahu kebutuhan akan sepeda, dia butuh belajar sepeda, dia bisa nyepeda, tapi belum mahir. Lalu ketika dia pindah STM, ternyata sudah membutuhkan sepeda. Kenapa makin jauh sekolahnya? Sehingga dia harus beli sepeda, orang tuanya belikan sepeda, dan dia mulai mahir nyepeda. Begitu sudah mahir sepeda, wah ini sudah hobi sepeda.
lost tongue. Kalau capek, wah sambil senam-senam gini, sambil nyepeda, sambil bersiul-siul, sambil joget-joget juga bisa, nggak disetangin juga bisa, jumping oke, belokan kanan kiri yang begitu ruwet juga oke. Di sini dia sudah mengalami unconscious kompeten. Dia bisa melakukan sudah tanpa sadar lagi. Bapak Ibu sekalian sering merasakan berangkat bekerja, berangkat ke sekolah, berangkat kemana yang sudah biasa, tiba-tiba nyetir begitu saja atau naik sepeda motor begitu saja, tiba-tiba sudah sampai tempat yang dituju. Kenapa? Unconscious competen. Di dalam pikiran bawah sadarnya sudah ada peta mental, sudah ada peta yang mau dilalui, sudah ada peta yang mau diikuti. Kita sudah terbiasa makan mie ayam pakai supit misalnya. Bagi orang yang belum bisa pakai supit, itu belajar setengah mati. Dicoba sini, ini kerasnya, dikerasin lagi, dan lain-lain. Tapi yang biasa sudah pakai supit, langsung makan begitu aja, nyaman begitu aja. Sama dengan kalau kita ngikat tali sepatu. Anak kecil, anak yang mungkin masih TK dan lain ngikat tali sepatu itu setengah mati. Belajarnya luar biasa. Kita yang sudah terbiasa menjadi biasa. Kenapa? Kita sudah unconscious kompeten. Sementara anak yang masih, mungkin anak kita yang masih kecil, 4 tahun, 3 tahun, atau mungkin 5 tahun, ngikat sepatu belum kompeten secara bagus, belum mahir. Dia masih conscious kompeten, masih pakai dipikir-pikir, itu pun masih pakai salah. Nah, kalau kita menyampaikan materi di dalam inspirasi, itu ranahnya benar-benar yang tidak diketahui, tidak kita bisa membuka wacana mereka untuk paham, masih berada di area sini, maka effort kita luar biasa. Kenapa effort kita menjadi luar biasa? Di area sini, ini benar-benar kita harus fight untuk membuat dia punya conscious, kesadaran, kebutuhan akan suatu hal yang kita sampaikan. Kalau dia sudah naik di konsius, dia masih kontak, ini kita baru proses, di sini baru berjalan proses yang namanya learning, belajar. Yang di sini prosesnya kesadaran. Yang berikutnya lagi, di sini sudah mengasah keahlian. Karena sudah keterampilan, di sini sudah menjadi orang yang ahli. Udah mahir, kalau sebutnya ya, kalau skill tertentu udah mahir. Level ini kita akan tuju. Audien kita kira-kira dengan sesuatu inspirasi yang mau kita sampaikan, ini ada di level mana? Apakah dia di level sini? Apakah di level sini? Apakah di level sini? Atau di level sini? Misalnya, kita datang ke anak SD, cerita tentang duit. Dia butuh duit itu untuk apa saja? Dia apakah sudah punya konsius? Kalau ini sudah berarti di sini, atau dia juga belum punya konsius, belum punya kesadaran tentang uang. Nah, yang ini kita perlu menggarisbawahi. Ketika memberikan inspirasi, yang inspirasi itu ditujukan kepada anak yang lebih kecil lagi, biasanya ada proses penyadaran kebutuhan yang jauh lebih sulit dan jauh lebih perlu pelik atau detail untuk menyampaikannya. Yang paling mudah justru ketika menyampaikan inspirasi kepada anak-anak yang sudah di level SLTA, kuliah, SMP misalnya gitu ya, yang mereka sudah biasa mendapatkan bagaimana tentang hal-hal yang dibutuhkan. Paling tidak di Wheel of Life mereka sudah punya bayangan-bayangan next-nya di hidupnya dia. Nah ini proses inspirasi. Kenapa? Karena mereka sudah punya konsius, menyadari dulu apa yang dibutuhkan. Tetapi kalau dia belum punya konsius, kesadaran akan kebutuhan yang dibutuhkan, maka kita harus menggali kesadarannya dan ini membutuhkan waktu. Nah, nanti teman-teman semuanya, Bu sekalian, ketika menjadi inspirator, entah di sekolah, di tempat wirausaha, entah di kelas publik atau dimanapun, maka bagaimana materi dari inspirasi yang akan kita sampaikan, kita cocokkan, kita lakukan matching, paling tidak sudah pada level conscious incompetence. Kenapa? Supaya tidak terjadi, apalagi kalau waktunya nanti terbatas. Suruh memberikan inspirasi, waktunya cuma 10 menit, kita tidak tahu, tiba-tiba blok, blok, blok. Begitu kita selesai, orang itu bilang, apa tadi ya? Apa tadi ya? Kenapa? Tidak melakukan proses matching dengan yang dibutuhkan atau dengan pengetahuan apa yang ada di dalam diri audien kita. Baik, Bapak-Ibu sekalian, lanjutkan sedikit dari sisi conscious dan unconscious ini kaitannya dengan kok kenapa kita belajar tentang ada gelombang otak. Yes, karena kita ketika di kelas maka ada yang namanya model memasukkan di dalam proses trans. Sehingga gelombang otak yang paling baik yang kita lakukan adalah proses ketika kita bisa mengajak para audien di dalam gelombang alfa,
gelombang di tempatnya theta atas. Kalau di theta bawah dan delta pada saat terapi-terapi saja. Tapi paling tidak ada sesi. Kapan sesi kita masukkan dia ke alfa, kapan sesi dimasukkan ke beta lagi, kapan dimasukkan sedikit ke tempatnya theta bagian atas. Nah, ini kita juga akan bahas di kelas-kelas yang berikutnya lebih intensif lagi, yang lebih detail lagi dan lebih kuat lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan bermain di gelombang otak, salah satunya dengan beberapa model teknik yang paling mendasar ketika kita akan mempengaruhi seseorang. Oke, materi ini sudah ada beberapa di YouTube saya, termasuk yang akan brainwave ya. Gelombang otak sudah ada di YouTube saya, cukup detail sekali. Bapak sekalian boleh mencari, boleh mendapatkan di YouTube saya, Yan Subianto. Dan insya Allah tentang gelombang otak sangat detail sekali sudah ada di sana. Jadi saya tidak akan sampaikan di sini. Jadi nanti saya berikan link untuk YouTube-nya saja. Bapak sekalian, nah kita masuk. Kalau kita, ini inspirator yang paling mudah nih. Kalau Bapak Ibu punya jabatan yang tinggi dan diketahui, jadi punya jabatan tinggi dan diketahui oleh audiens. Misalnya, yang datang Pak Jokowi, Presiden RI, datang ke sebuah acara. Audiens sudah tahu beliau adalah Presiden RI. Apa yang terjadi berikutnya? Nggak usah pakai macam-macam, nggak usah pakai yang neko-neko, menyampaikan pernyataan begitu saja, udah langsung menginspirasi. Kenapa? Ada kaidah superior. Dia seorang yang superior. Siswa, ketika siswa kelas tertentu yang datang kepala sekolah, sudah kenal kepala sekolahnya, sudah tahu kepala sekolahnya, ketika kepala sekolahnya berbicara, superior. Kita sudah tahu, misalnya ada Pak Bupati yang datang, kenal dengan wajahnya, tahu, anak-anak SD tahu, ketika SD didatangi Pak Bupati, Bupati ceramah, menyampaikan pernyataan-pernyataan, menyampaikan inspirasi-inspirasi, langsung bisa berlaku, langsung akan bisa masuk begitu. Kenapa? Tidak terjadi proses kritikal yang kuat. Kenapa? Beliau superior. Yang pertama, jabatan tinggi. Yang kedua, jabatan sosial spiritual. Ini kiai yang datang, sudah dikenal kiainya, otomatis. Kalau sekarang misalnya nih, anak-anak remaja lagi kumpul, lalu ada inspirasi dari misalnya dari Gus Idam, langsung kenal. Kenapa langsung kenal? Karena ada posisi jabatan spiritual di mata masyarakat. Artinya, kalau Bapak Ibu sekalian masuk di satu kategori satu, pejabat yang sudah dikenal oleh publik, oleh audiens yang didatangi, Bapak seorang kiai, seorang ustadz, pemuka agama, seorang pastor, pendeta, dan dikenali oleh audiens. Bapak punya keahlian yang super, yang khusus, yang sangat luar biasa, dan diketahui oleh audiens. Atau Bapak dengan audiens itu punya sesuatu, audiens punya hutang budi ke Bapak, dan itu nyata-nyata yang besar, maka tidak usah belajar teknik public speaking, ngomong apapun akan masuk dan diperhatikan. Ini penting. Kenapa? Jadi kalau misalnya menggunakan teknik-teknik public speaking yang bagus, ya, yang teknik public speaking yang khusus dan lain-lain, tidak usah dipakai. Misalnya ini sudah seperti ini, syarat ini sudah mencukupi. Kalau ini masih ditambah syarat dengan bagaimana keahlian public speaking akan menjadi sangat bagus sekali. Nah, di inspirator ini menjadi agak berbeda dengan trainer. Ketika inspirator datang kok orang udah kenal gini dan lain-lain gitu ya, itu udah otomatis audiens pun langsung perhatian, langsung akan fokus, langsung akan mengingat kata-katanya. Tapi kalau yang datang, mohon maaf Bapak Ibu, tidak dikenal audiens, bukan orang terkenal, bukan pejabat, bukan yang lain-lainnya, perlu effort, perlu usaha, perlu ikhtiar untuk membuat audiens yakin, untuk membuat audiens percaya, untuk membuat audiens fokus. Kenapa perlu teknik? Yes, karena Bapak tidak memiliki syarat ini. Ini kalau misalnya Pak Timotius gitu ya, kan bupati, lalu datang ke salah satu SD memberikan inspirasi, Pak gurunya aja kenal semua, SD-nya kenal semua, tahu semua, siswanya tahu semua. Nggak perlu pakai teknik-teknik yang sangat khusus. Ini sudah oke-oke saja. Kenapa? Beliau sudah dikenal. Nah, yang ini kalau kita tidak memiliki, maka kita harus mengasah kemampuan di public speaking kita, mengasah kemampuan kita, mengasah bagaimana teknik verbal kita, teknik visual-visual kita ketika kita tampilkan, bagaimana kita bisa mengatur ritme kita supaya voice kita bagus misalnya. Ini teknik-teknik yang harus kita kuasai. Sementara kalau kita sudah cari ini, nambahnya cuma dikit. Kenapa? Ngomong yang seperti apa bisa langsung diterima. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita masuk ke teknik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oke.
Baik, Bapak sekalian, setelah kita masuk di dalam proses ini, kita masuk kalau yang bukan superior ini. Kok kenapa saya nyebutnya dengan bukan superior? Karena kalau bukan superior membutuhkan effort yang tadi saya katakan, berarti perlu teknik-teknik public speaking. Teknik public speaking yang seperti apa yang dibutuhkan? Nah, ini salah satunya. Ini hanya sebagian kecil dari materi dari kelas public speaking 3 hari di Cuat Consulting. Biasanya kita ada 3 hari pelatihan di public speaking sampai dengan praktek karena dalam 3 bulan kita dampingi. Jadi alumni dari kelas training of the trainer. Terus nanti berikutnya lagi kalau yang mau ikut bisa langsung ikut untuk program assessment sertifikasi BNSP dari level 3, 4, 5 dan master trainer di level 6 di Cuat Consulting tempat uji kompetensinya. Dan kita juga siapkan setiap bulan kita rata-rata ada 2 kali untuk proses asesmen ya, 2 kali program untuk asesmen TOT BNSP. Jadi nanti kalau yang sudah lulus kelas itu nanti ada 1 hari bimbingan untuk melakukan proses materi dari TOT, materi menjadi seorang trainer di materi kelas public speaking dan nanti kaitan dengan hubungan atau kebutuhan-kebutuhan dari materi uji kompetensi sehingga nanti sudah langsung form-formnya dan nanti siap untuk uji di kompetensinya dan nanti akan bersifat bersertifikat ya dari BNSP untuk yang dinyatakan kompeten. Asesornya siapa saja yang tergabung di Cuat Consulting di LSP PSBN, asesornya cukup banyak di Jakarta karena kita mengadakan offline dan online. Jadi yang online juga kita dari mulai NTT, Aceh, Medan sampai mana kita sudah ada dan Bapak Ibu sekalian nanti bisa ikut kelas yang 3 hari dan nantinya next untuk kelas ke tempatnya asesmen BNSP supaya menjadi trainer yang memiliki sertifikat berlogo Garuda dinyatakan kompetens dan itu juga melalui proses verifikasi dan asesmen dari mulai asesor, ada LSP dan diterbitkan nanti sertifikat dari BNSP. Itu sebagai sekelas info karena materi ini kita hanya 1 slide ini saja yang akan kita bahas. Lah sementara untuk di materi public speaking biasanya kita ada 3 hari, 3 hari pelatihan full. Jadi bentuknya biasanya public speaking atau trainer camp. Kalau kita ada di Tawangmangu biasanya nginep gitu ya. Terus nanti ada kita outdoor karena juga akan menjadi ada isi materi pelatihan instruktur outbound-nya, tapi instruktur muda. Sama di instruktur muda juga bisa langsung sertifikasi BNSP, ikut assessment untuk program sertifikasi kompetensi untuk instruktur outbound baik muda, madya maupun senior bisa kita layani. Oke, baik Bapak sekalian. Karena mohon maaf sekali lagi kita belum tentu orang yang masuk kategori superior tadi, maka kita perlu teknik public speaking. Jadi inspirator memang mau nggak mau harus menguasai public speaking, kecuali kita salah satu dari yang superior ini. Ini superior yang saya sebutkan ini. Kalau di sini, oke, kita perlu teknik ini. Nah, teknik yang nanti disampaikan, selain berbasis yang tadi kita harus matching dengan apa yang diketahui dari sisi audiens kita bisa meraba-raba kira-kira dia itu paham materi sampai dengan di mana misalnya ya. Jangan sampai yang kita nanti sampaikan adalah unconscious incompetent, total benar-benar kita penyadaran pun ternyata tidak masuk-masuk. Kenapa? Karena nggak ngerti. Misalnya masuk kelas dasar, dia kelas SD, begitu kita cerita tentang bagaimana keberhasilan hipnoterapi misalnya gitu, ternyata dia juga tidak paham tentang hipnoterapi, kebangetan banget lah artinya ya apa anak SD kelas 1 yang kita inspirasi dan kita membawakan itu. Akhirnya apa? Menjadi materi sampah. Sampai materinya tetap akan bagus, tetapi tidak bisa diterima dengan baik. Kenapa? Karena terjadi perbedaan dari sisi unconscious incompetennya. Nah, ini salah satu hal untuk menarik. Jadi, nanti Bapak sekalian sesuaikan dengan tangga atau dengan trap learning style yang tadi juga kita bahas. Oke. Yang berikutnya, bagaimana tentang public speaking? Nah, ini ada beberapa metode yang biasa digunakan ya kalau di kelas-kelas public speaking, ada yang namanya membuat sesuatu menarik. Menarik itu yang seperti apa? Ini kalau di sini pikiran anak, kenapa? Karena orientasinya kemarin kalau memberikan inspirasi kepada anak-anak sekolah. Orientasi yang selaras, yang menarik itu seperti apa sekarang? Misalnya begitu kita masuk kelas, begitu masuk di ruangan, kita cerita tentang mobil legend. Kenapa mobil legend menjadi menarik? Karena sekarang sedang selaras mereka sama-sama di peran mereka tentang mobil legend misalnya. Nah, kalau kita masuk di tempatnya, misalnya ada anak-anak yang belajarnya lebih ke arah kejuruan yang sifatnya misalnya bikin tekstil. Oh, dia di jurusan yang tentang tekstil. Apa yang menarik tentang sana tentang dunia fashion misalnya. Berarti yang menjadi pembuka pertama
menjadi sebuah inspirasi pertama yang kita sampaikan, stimulannya adalah harus menarik itu selaras dengan apa yang ada di pikiran di anak-anak kita. Kita cerita tentang, wah bagaimana suksesnya seorang kerja di sebuah perusahaan gini-gini dan lain-lain. Apakah mereka nanti membayangkan imajinasi mereka harus bisa kita paksa untuk bisa masuk sana. Kalau dengan kita proses memaksa berarti ada effort kesadaran, berarti masih ada di taraf unconscious, incompetent. Nah, kita naikkan sedikit mana yang paling selaras sehingga kita diterima. Selaras itu berarti kita sudah berada paling tidak di bawah, itu berada di level conscious incompetent. Gitu. Berarti ada di kota kedua. Jadi paling tidak cerita kita itu sudah kena. Kenapa? Karena ceritanya sudah di kota yang kedua. Yang berikutnya lagi, penasaran, berorientasi kepada konsentrasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi misalnya, begitu masuk kita sudah menyampaikan, oke teman-teman semuanya, pada hari ini kita ketemu, semua kita bahagia. Oke, tepuk tangan yang luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita ke Bapak Ibu ke orang dewasa, kalau ke anak-anak kita sapa dengan adik-adik, kita sapa dengan teman-teman, mana sapaan yang paling akrab? Oke, setelah masuk di sapaan yang paling akrab, baik adik-adik semuanya, tahu nggak? Kalau nanti setelah 1 jam bersama dengan kakak, 1 jam nanti kakak akan berikan sesuatu yang namanya hadiah, dan hadiah itu luar biasa. Mau? Mau. Oke, di situ sudah terjadi ketika aktif di pikirannya, penasaran akan hadiah apa yang diberikan, maka selanjutnya ada fokus dan konsentrasi yang terjaga kepada kita. Ketika kita membayangkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, kita terus mendeliverkan sesuatu, di sini imajinasinya udah langsung akan hidup. Kenapa? Dalam kondisi aktif yang kita saat itu sudah membuat dia aktif terus sampai dengan 1 jam mendatang. Kenapa? Kita menjanjikan sesuatu hadiah yang masih membuat penasaran. Oke, apa sih penasarannya? Tidak sulit. Teman-teman yang usaha, teman-teman yang sudah profesional, teman-teman sudah bekerja dan lain-lain, bawa hadiah, cuman sekedar pensil, cuman sekedar buku, buku cerita, novel atau apapun, atau makanan atau apapun dikemas yang agak rapi dan menjadi sesuatu yang itu nanti akan kita berikan kepada audiens. Maka rasa penasaran ini akan mengungkit rasa aktivasi di otaknya untuk terus fokus dengan kita ketika memberikan stimulan-stimulan inspirasi. Oke. Apalagi kalau lihat kotaknya gede, isinya Indomie, ya, isinya mie instan, ditumpuk 5, dibungkus yang bagus, kita bawa, terus nanti langsung kita sampaikan, oke baik adik-adik semuanya, bagaimana kabarmu? Oke sehat, luar biasa, baik. Sekarang kita tepuk 1, pok, tepuk 2, pok, pok, tepuk 3, pok, 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 dan lain-lain misalnya seperti itu. Baik adik-adik, yang paling aktif, yang paling baik, dan nanti yang kakak pilih siap dengan hadiah. Oke, hadiahnya diangkat, kotaknya gede gitu ya. Kenapa? Mie instan isinya 5 kan ya lumayan gede gitu loh. Atau ciki atau apa isinya gitu, atau isinya yang lebih memang mengkaitkan dengan produktivitas belajar mereka sebagai hadiah. Nggak seberapa kita berikan. Niatkan juga untuk memberikan hadiah. Tetapi ini sudah bisa memecahkan sebuah kekuatan yang luar biasa tabir dari konsentrasi dan fokus mereka. Karena kita akan banyak masuk di tempatnya kelas yang berbeda-beda, maka sesuaikan. Yang paling membuat penasaran apa? Misalnya, salah satu contoh, ketika saya masuk di suatu kelas, di kelas motivasi, isinya ada 200-an orang dan orang dewasa. Lalu saya bermain dengan angka. Di sini bermain dengan angka magic. Kalau di apapun angkanya pokoknya sama terus gitu dan lain-lain. Apa yang saya berikan kepada beliau-beliau supaya beliau penasaran? Baik, ini jurus yang sangat jitu, tebak angka yang tidak pernah luput, tebak angka yang selalu tepat. Saya berikan kepada beliau. Apa yang saya sampaikan? Bapak Ibu sekalian, saya janjikan di hari kedua, sesi terakhir sebelum penutup, ini saya buka supaya Bapak nanti juga bisa menyampaikan dengan magic angka seperti bisa menelusur, bisa mengikuti, bisa mempraktekkan, bisa mempelajari bagaimana tebak angka ini bekerja. Wah, mereka penasaran. Wah, ini bisa untuk sulap nih. Wah, besok 17-an, bisa untuk arisan dan lain-lain. Apa yang terjadi? Penasaran mereka sudah semakin kuat dan mereka fokus kepada kita. Buatlah situasi penasaran positif yang akhirnya membuat fokus kepada inspirator. Yang berikutnya lagi, nada dan suara. Nah, ini saya banyak sekali menemukan nih. Misalnya ada cerita-cerita yang kadang-kadang ketika cerita itu terjadi, ternyata cerita itu tidak apa ya, secara menjiwainya sangat lemah sekali. Misalnya gini, ini misalnya ada contoh, ada cerita tentang kancil sama harimau. Ketika kancil sama harimau bicara di hutan,
suaranya sudah berbeda. Misalnya gini, ini harimau bicara. Hai Kancil, kamu mau kemana? Kancil menjawab, harimau, aku mau pergi ke danau itu. Mau minum air bening sekarang segar banget pagi-pagi begini. Harimau mau minum juga bareng. Oh enggak Kancil, rasanya sekarang ini masih enggak enak, masih malas-malasan aja. Oke, bisa bayangkan. Seorang yang sudah dewasa, apalagi termasuk anak-anak, membayangkan harimau itu kan harusnya suara yang karismatik, yang keras, yang berat gitu. Lalu dengan suara yang remeh-temeh seperti itu, yang suaranya yang ringan seperti itu, nggak matching penjiwaan harimau. Harusnya suara harimau paling tidak, Kancil, misalnya aku mau berbicara, aku ingin bicara sebentar sama kamu, kamu ke danau mau ngapain aja, misalnya. Masih agak mending, kenapa? Suara harimau bisa dicetak dengan agak berat. Nah, yang kalau kita sedang cerita sesuatu di kondisi tertentu, maka kita perlu bagaimana jiwa saat itu yang harus kita sampaikan, kita mulai demonstrasikan. Jiwa saat itu yang kita tunjukkan kepada para audiens. Kita tunjukkan misalnya, wah saat aku luar biasa semangat, boy, saya sangat semangat luar biasa, aku boy, ngejar, ngejar. Kita cerita berlari, yang cerita bukan mulut kita berlari, itu saja, tetapi badan kita ikut. Lalu saya berlari dengan sangat kuat, saya ambil barang dengan luar biasa, saya lemparkan dengan sangat kuat, dan apa yang terjadi? Itu salah satu mode bagaimana ketika nada dan suara dengan bahasa tubuh kita, body language kita akan mengena. Di audiens sangat diperlukan. Di tempatnya orang-orang yang kita inspirasi menjadi sangat diperlukan. Kenapa? Jangan sampai ketika 2 jam kita memberikan inspirasi, mereka ngantuknya 1 jam 45 menit misalnya. Nah ini salah satu hal. Dan ini perlu kita memang berulang-ulang dilatih. Dari yang paling dasar kita latih lagi, dan lain-lainnya. Dan sehingga saya tegaskan sekali, sharing pada sore ini memang benar-benar dikhususkan kepada yang masih sangat pemula sekali. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa memberikan materi, Bapak Ibu sudah ke sana sih dan lain-lain, memang ini bukan kelasnya. Artinya apa? Ini kelas masih sangat dasar sekali, sangat basic sekali. Ini kalau misalnya untuk teman-teman yang memang baru akan berbicara di depan publik, insya Allah ini sudah bisa membantu. Oke. Lalu bagaimana ketika kadang-kadang kita menggunakan yang namanya ritme dari bicara kita, nada bicara kita, nada yang paling nyaman dirasakan oleh seseorang itu bagaimana? Nada di angka 4,5 sampai 5. Do, re, mi, fa, sol. Fa dan sol, nada yang paling nyaman itu netral, bisa dinaikkan, bisa diturunkan tergantung kebutuhan. Bahkan ketika kita kadang-kadang bicara sampai tidak bersuara, bicara tidak bersuara, bagaimana caranya? Oke, adik-adik semuanya, kita lakukan, oh, misalnya gitu. Tapi karena awalnya sudah dikasih tahu, dia tahu kalau itu sebenarnya adalah tepuk tangan. Atau kadang-kadang kita tiba-tiba membuat jeda. Bapak sekalian, oke, lama gitu ya, diem aja dan lain-lain gitu, audiens sampai berpikir, wah trainernya stroke gitu, wah inspiratornya stroke apa ya gitu, kok diem aja gitu ya. Kenapa? Untuk mengembalikan fokus pada waktu-waktu tertentu, kadang-kadang kita harus membuat shock sampai dengan kondisi audiens kita trans. Bisa dengan tiba-tiba diam, bisa dengan suara yang menggelegar, kadang-kadang dengan bisik-bisik, kadang dengan begitu saja dan langsung tiba-tiba tertawa misalnya, atau langsung tiba-tiba seperti menangis. Lah ini membuat shock sehingga terjadi trans dari audiens kita. Trans itu yang bagaimana? Buka di YouTube saya kaitan dengan brainwave, dengan gelombang otak. Di sana ada dari mulai kondisi beta, alfa, theta sampai dengan delta, bahkan ada yang sampai dengan gamma, dan itu memang saya jabarkan. Bagaimana kaitan penyakit pun saya jabarkan di tempatnya micro mind healing. Oke, bagus sekalian. Yang berikutnya, insert figur otoritas. Kenapa menjadi penting? Karena kita bukan superior. Kalau superior mau cerita, bisa superior di atasnya lagi. Insert figur otoritas biasanya figur-figur superior, figur-figur yang berpengaruh, yang itu akan langsung kena terhadap sisi audiens kita. Misalnya, ketika ini pelatihannya untuk mahasiswa, kita bisa cerita bagaimana tentang apa yang disampaikan oleh rektor. Kita tentang bicara bagaimana tentang bagaimana tentang keputusan kementerian untuk penilaian dikti dan lain-lainnya. Itu adalah figur-figur otoritas. Otoritas bagi mereka adalah otoritas yang punya sesuatu yang ada kaitan sehingga membuat sebuah perubahan. Karena figur ini disebut sebagai figur otoritas, berarti figur ini punya pengaruh terhadap masa depan, punya pengaruh terhadap masa sekarang, punya pengaruh terhadap nasib, punya pengaruh terhadap kehidupan, sehingga disebut sebagai figur otoritas. Mana yang paling mengena? Figur otoritas yang paling kuat
Jangan salah, belum tentu orang tua kalau bagi siswa, kadang-kadang juga temannya, kadang-kadang wali kelasnya, kadang-kadang ustadz-ustazahnya, dan ini figur otoritasnya bisa berbeda-beda. Kalau kita memberikan inspirasi, kita bisa ceritakan figur otoritas ini orang yang sudah dikenal oleh mereka, sehingga mereka bingung. Misalnya, saya cerita, Anda tahu bagaimana tentang Slamet, Jenderal Slamet? Wah, mereka Jenderal Slamet siapa ya? Tengok gitu. Karena mereka nggak kenal tentang Jenderal Slamet, walaupun diceritakan bagaimana A sampai dengan Z-nya tentang kehebatannya, maka kehebatannya itu seolah menjadi tidak masuk. Kenapa? Karena bukan sebagai figur otoritas bagi dia. Tapi kalau kita cerita, orang yang sudah kita kenal, orang yang mereka juga kenal, pada saat itu pertempuran luar biasa. Adik-adik semuanya kenal dengan namanya Umar Ibnu Khattab misalnya. Lah, saat seperti itu mereka sudah celing. Oh ya, terkenalnya Khalifah Umar seperti ini, terkenalnya Khalifah Umar seperti ini. Mereka punya memori. Memori ini menandakan mereka sudah conscious, sudah bukan unconscious lagi. Mereka sudah conscious. Nah, ketika mereka di-conscious, maka kita menyampaikan enak. Kalau mereka saya ceritakan tentang Jenderal Slamet, kenapa mereka? Karena mereka masih unconscious. Mereka tidak punya memori tentang Jenderal Slamet. Gitu. Nah, ini salah satu hal yang bisa membuat berbeda ketika kita menyematkan figur otoritas di dalam cerita atau epic inspirasi yang nanti akan kita sampaikan. Yang berikutnya adalah tentang agreement frame. Kalau di dalam kelas kita menggunakan konsep YZ dan lain-lainnya di tempat komunikasi dan lain-lain, agreement frame ini bisa juga dilakukan di awal kelas. Oke, tadi kita sudah menggunakan penasaran. Penasarannya apa? Hadiah. Baik, teman-teman semuanya, ada hadiah, betul ya? Nanti siapa yang mau hadiah ini? Oke, hadiah mau. Sampai dengan nanti pada saat selesai, hadiahnya akan dibagikan. Oke, karena kita akan sama-sama untuk mendapatkan hadiah ini, di antara peserta ini pasti dapatkan hadiah ini. Apa yang harus kita lakukan? Baik, kita lakukan adalah bahwa semuanya yang hadir di ruangan ini antusias mengikuti bersama-sama apa yang akan kita lakukan. Setuju? Setuju. Ini salah satu agreement. Bentuk yang paling mudah dari agreement, membuat persetujuan. Baik persetujuan rule of the game dari sebuah sesi inspirasi ataupun agreement-agreement nanti pasca dari pertemuan di kelas inspirasi. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena agreement itu menjadi hal yang membuat fokus ini menjadi semakin kuat karena sudah terikat dengan sebuah peta. Jadi jalurnya ketahuan, petanya mau kemana sudah kelihatan. Kalau sudah agreement frame ini dibentuk, agreement ini banyak sekali ya. Kalau detail di kelas TOT memang panjang sekali. Lalu apa? Manusia suka yang namanya repetition, pengulangan. Pengulangan itu senang. Kenapa senang? Karena masuknya, kalau kata, kalau kalimat, kalau pernyataan, kalau pertanyaan itu diulangi, maka akan terjadi paling tidak masuk memorinya tanda sampai dengan jumlah pengulangan. Ketika disampaikan pertama, masuk di sini. Belum kuat lagi, disampaikan lagi, dan disampaikan lagi. Dan orang-orang yang repetition ini membutuhkan sekali pengulangan. Pengulangan, tetapi dengan angka tertentu yang artinya tidak terlalu besar, tidak terlalu mengulangi terus. Apa yang perlu diulangi? Pernyataan tertentu yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai yang diulang-ulangi benar-benar gini. Begitu depan teman-teman, gitu. Ngomong lagi teman-teman, ini bukan pengulangan. Ini perlu di manajemen pengendalian. Kadang-kadang kita, mohon maaf, begitu kita memberikan sebuah inspirasi, bicara di atas, bicara di depan audiens, kadang-kadang kita tidak sadar. Tiba-tiba, oh langsung. Jadi begini ya teman-teman semuanya. Sampai dengan beberapa waktu terakhir saya sampaikan, oh itu luar biasa, tapi itu wah, tapi sambil gini terus. Tidak sadar, itu pengulangan dari sebuah kebiasaan yang kadang-kadang muncul begitu saja ketika kita melakukan public speaking, ketika kita memberikan sebuah inspirasi. Ini yang perlu di-manage supaya tidak terjadi seperti itu. Kalau kenapa? Ini menjadi hal yang tidak nyaman ketika dilihat oleh audiens. Ada lagi yang tiba-tiba. Jadi begini ya, bentar-bentar pegang jidat. Jadi begini, apa yang kita sampaikan itu hanya satu hal yang terpenting. Resumenya gini yang terpenting ya, resumenya ini. Pegang bentar lagi, dan lain. Nah, ini yang harus di-manage. Kalau terjadi seperti ini, perlu di-manage supaya kita benar-benar sadar untuk tidak melakukan hal-hal repetition yang kaitannya dengan behavior-behavior yang tidak disukai oleh audiens. Ada yang tiba-tiba sering tangannya ke kantong, ada yang tiba-tiba garuk-garuk, ada yang tiba-tiba benar-benar lagi
gerak badan kayak orang ladang pegal-pegal misalnya. Oke, yang seperti ini yang perlu kita manage. Tapi kalimat pernyataan yang penting, yang perlu digarisbawahi, yang perlu di tempatnya di marker board itu perlu kita lakukan proses pengulangan. Untuk apa? Menandaskan ke dalam memori audiens kita. Oke. Jadi ini penting sekali kalau ada hal yang memang penting harus kita benar-benar melakukan proses pengulangan. Diulangi lagi, ditanyakan lagi kalau perlu, lebih kuat. Kenapa? Ketika itu lebih kuat, maka akan melakukan proses untuk selanjutnya lebih mudah. Kenapa? Dari kondisi unconscious, inkompeten, bisa naik menjadi conscious, inkompeten. Bisa sadar akan kebutuhan dari apa yang didengarkan, apa yang dilihat, apa yang disimak, apa yang dia ikuti dalam kelas pelatihan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan boleh dituliskan di chat atau raise hand. Kalau ada pernyataan-pernyataan yang perlu disampaikan untuk ditambahkan, silakan juga. Dan untuk mengetahui apakah Bapak Ibu masih aktif dan lain-lain, oke, yang masih aktif, oke, saya akan berikan hadiah khusus yang dari Kabupaten Karanganyar saja, yang dekat-dekat saja, 1 susu kambing Zivara coklat. Oke, saya berikan yang nulis yes pertama kali dan 3 kali. Oke, langsung gratis susu Zivara. Oke, nanti dicatat ya Mbak Ani sama Mbak Vero yang yes pertama kali. Oke, nanti boleh diambil susu Zivara, susu kambing. Kebetulan saya produksi susu kambing. Akan launching di bulan Juni. Yes, yes, yes. Oke, sudah ada yang masuk sesuai. Dicatat Mbak Vero ya, sudah ada yang yes, yes, yes. Dan yang pertama kali nulis. Oke, baik, nanti langsung berhak. Dan next, insya Allah masih ada lagi. Bulan Juni, mohon doanya Bapak Ibu sekalian, saya akan launching produk baru dengan merek yang namanya Wellmood. Wah, kenapa pakai Wellmood nih teman-teman? Karena produk susu kambing yang saya buat dan launching untuk di bulan Juni nanti dikhususkan untuk ketenangan batin. Wah, sehingga moodnya menjadi positif. Jadi nanti silakan bulan Juni open reseller, open dropshipper juga. Yang mau reseller, mau jadi agen, mau jadi distributor, disiapkan juga. Nah, ini susu kambingnya kelasnya premium yang kita produksi. Kalau sekarang kita sudah produksi hampir ada 100 merek, Alhamdulillah. Jadi kita udah nyebar sampai ke seluruh Indonesia. Ini yang merek terbaru yang akan launching ini premium dan nanti akan kita wadahi menjadi salah satu bentuk di tempatnya juarakaya.com ya. Jadi nanti Bapak sekalian, teman-teman semuanya boleh ikut berbagi rezeki bareng-bareng sama kita dengan susu kambing Wellmood, insya Allah. Dan bukan hanya susu kambingnya, bahkan ada gerobak minumannya Wellmood. Insya Allah nanti akan mulai di-franchise-kan kira-kira di bulan Agustus, pas 17 Agustus. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, nanti ada susu kambingnya, ada gerobak franchise-nya untuk minumannya dan lain-lainnya, sehingga nanti akan menjadi pasar yang luar biasa. Menjadi salah satu yang akan menyokong pertumbuhan gizi di susu kambing, itu termasuk yang mencegah atau paling tidak mengantisipasi terjadinya stunting. Jadi susu kambing nanti dengan manfaat yang luar biasa, dan karena kita sudah berbentuk bubuk, badan POM, halalnya semuanya sudah oke semua, Bapak Ibu sekarang boleh pasarkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, karena kalau di bulan Februari kemarin sudah kita promosikan, susu kita juga sampai Macau, Guangzhou, Hong Kong, Singapura. Saya bersama ada dengan saudara saya, Mas Rohmat Sugiarto, Mas Ahmad Solo, ada di ini juga kita sudah promosikan keliling ke sana. Dan insya Allah produk Wellmood juga akan kita promosikan sampai dengan di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dan Bapak Ibu boleh andil untuk di sana. Karena ini merupakan produk gotong royong, Bapak Ibu yang punya modal boleh untuk membuat misalnya pesan untuk 1 koli 100 kotak pun boleh, karena kita sekali produksi 1 lot itu 10.000 kotak. Jadi Bapak Ibu boleh pesan 100 kotak, bikin 100 kotak dengan harga pabrik, dan Bapak Ibu menjual target profit marginnya masih sangat besar sekali, dan itu insya Allah bisa menjadi salah satu pembuka pintu rezeki yang lainnya, salah satu pintu rezeki untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau 9 dari 10 pintu rezeki itu di tempatnya niaga, perdagangan, usaha, dan lain-lain, insya Allah di susu kambing ini juga menjadi salah satu sarana untuk Bapak Ibu bisa melakukan proses perniagaan sebagai sambilan ataupun sebagai pokok. Oke, susu kambing Zivara yang kedua, tadi kita sudah menyebutkan dari empat struktur ya, di tempatnya pikiran atau memori.
yang bisa menuliskan lengkap empat-empatnya, Mbak Vero, Mbak Ani, mohon dicek. Empat-empatnya dituliskan di kolom chat. Oke, kita siapkan juga susu Zivara yang putih. Oke, silahkan. Jadi tadi ada 4 ya. Oke, boleh dituliskan di chat. Oke, tadi gambarnya ada gambar bulat, ada garis-garisnya, ada 4, ada yang bulatan kecil, ada yang di sini, ada yang di tempatnya kotak, demat kotak tadi sudah disampaikan, dan yang paling atas. Silahkan, boleh dituliskan di chat. Susu Zivara siap meluncur dan siap untuk diambil. Oke, silahkan. Oke, Bu Asih Indah Utami sudah menjawab dengan lengkap nih. Oke, dicatat ya Mbak Vero, untuk dicatat Mbak Ani supaya nanti untuk bisa berhubungan dengan WhatsApp ya. Baik Bu sekalian, kita lanjutkan sedikit dengan materi kaitannya dengan telling method. Kita masuk berikutnya, antrian kata, susunan kata, dan apa yang akan kita lakukan. Oke, yang namanya antrian kata ini kalau kita sudah baca di banyak jurnal, baca di banyak-banyak materi gitu ya, bahwa antrian kata yang diolah awal oleh audien kita, maka antrian kata itu berdasar susunan kata yang pertama yang masuk sehingga akan dilakukan proses observasi awal. Jadi kalau kita punya yang namanya kata-kata misalnya ada 5 kata, begitu masuk ke dalam sisi otak, maka kata-kata itu menjadi urutan atau gerbong antrian yang nantinya ketika diolah atau diobservasi oleh audien, maka itu akan terjadi proses perbedaan. Misalnya seperti ini. Oke. Ini antrian kata. Antrian kata ini ada misalnya 5 kata. Oke. Ini misalnya seperti ini ya. Oke. Ini 5 angka, 5 kata. Ini kata pertama, ini kata kedua, ini kata yang ketiga, ini kata keempat, ini kata kelima. Ketika kita menyampaikan kata-kata itu, menyampaikan kalimat yang terjadi dari rangkaian kata, kecuali kata sambung dan lain-lainnya, maka ini akan terjadi sebuah eksplorasi awal pada bagian kata yang pertama. Sehingga kalau kita di dalam mengeksplorasi siswa, audien, peserta, atau siapapun, kita inginkan kondisi apa dari peserta kita, dari materi yang kita sampaikan. Misalnya, kondisi pertama, kita ingin ketika dengarkan mereka semangat, maka kita akan pilih di sini katanya semangat. Kalau inginnya mereka happy, kita pilih kata-kata happy. Kalau mereka kita inginkan misalnya antusias, kita pilih dengan antusias. Ini menjadi kata-kata yang nantinya akan kita sampaikan pertama di awal sebagai pembuka kunci feel mereka. Karena apa? Ketika ini berjalan berikutnya, kunci feel ini, maka ini kalimat akan mencapai sebuah tujuan dari sisi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Mereka mencapai tujuan ini kenapa? Karena kaitannya nanti mereka sudah bisa melakukan proses seperti yang diharapkan. Artinya apa? Proses ini kata pertama sangat berpengaruh terhadap kata yang berikutnya. Baik ini sifatnya perintah, pertanyaan, atau pernyataan. Misalnya, ini satu pernyataan. Baik teman-teman semuanya, saya yakin teman-teman sangat semangat ketika mengikuti pelatihan pada siang ini sampai dengan selesai. Maka kata-kata semangat yang di sini sudah akan mempengaruhi kata-kata berikutnya. Kenapa? Karena kata-kata semangat ini akan diobservasi pertama di otak dan akan langsung melakukan proses pengaruh terhadap kata yang berikutnya. Jadi ketika ini terjadi kata satu sudah disemangat, maka di berikutnya lagi maka akan menjadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima semuanya akan teraromai oleh sifat semangat. Nah, ini akan sama kalau tujuan kita adalah tujuannya membuat kelas menjadi kelas yang semangat. Kalau kita pengen yang antusias, pengen happy, happy. Bahkan sifat-sifat ini bisa kita lakukan di antrian ini dengan beberapa kata sekaligus di awal.
Jadi kita membuka susunan kata itu kadang-kadang sudah tidak menjadi susunan kata yang sesuai. Kalau di bahasa Indonesia itu dari mulai subjek, predikat, lalu objek, keterangan, dan lain-lain bisa dibolak-balik. Kenapa? Ini kaitannya dengan psikologi audiens kita. Ini yang kita butuhkan. Oke. Kenapa ini butuhkan? Ini sangat luar biasa. Dan ini menjadi salah satu hal yang nanti akan banyak digunakan di dalam kita menyampaikan pernyataan. Yang berikutnya lagi, ini harus didukung dengan yang namanya gestur. Gestur kita, badan kita, kekuatan dari tubuh kita, bahasa dari tubuh kita. Kita menyampaikan yang namanya motivasi. Ketika memberikan motivasi, tetapi ternyata tidak melakukan dengan kata-kata yang semangat, apa yang terjadi? Misalnya seperti ini. Ini datang sebagai seorang motivator. Lalu ketika datang sebagai seorang motivator, ngobrolnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Yan Subianto, Bapak Ibu sekalian, dan hari ini kita sama-sama berada di kelas motivasi. Gimana? Masih bisa semangat untuk siang ini? Kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya ini kelasnya kelas motivasi tapi seperti itu gitu. Pasti sangat problem, akan sangat berbeda. Ini yang namanya gestur kita, cara bicara kita, cara berdiri kita, bahasa tubuh kita ini menjadi berbeda. Oke. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf sebentar, ini saya pause dulu sebentar karena ada yang datang ketok pintu sebentar, biar nanti ini Bapak saya. Oke, kalau misalnya kita memberikan materi yang khusus untuk pendalaman, supaya orang itu menjadi kesadaran, lalu bahasanya kita dengan bahasa yang hahihi, ya jadi yang namanya kita sadar dengan Tuhan, ya harus begini ya, seperti itu kesadarannya kan beda. Tapi beda kalau disampaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Kehidupan kita, Anda, anak Anda, saya, keluarga saya, nadanya sudah berbeda. Lah model seperti ini dibutuhkan sekali. Sampai bahasa tubuhnya sangat dibutuhkan sekali. Dari urutan, dari telling method, dan lain-lain. Gestur menjadi sangat kuat untuk digunakan. Besok ketika kita berdiri, ketika memberikan motivasi, kita memberikan inspirasi, dan lain-lain. Maka cara berdiri kita disesuaikan dengan apa inspirasi yang akan disampaikan kepada audiens kita. Karena ini sangat penting sekali, sangat-sangat penting sekali. Bahasa tubuh kita akan mewakili lebih banyak dari komunikasi kita. Bukan di lisan kita saja, tapi bahasa tubuh menjadi kelihatan yang sangat utama karena eksplorasinya luar biasa. Di chat ada pertanyaan, Bapak izin bertanya, mohon dijelaskan dengan ringkas perbedaan inspirator dan motivator untuk masuk ke tingkat SD yang anak-anak sangat rendah kemauan belajarnya. Lebih baik menggunakan metode inspirator atau motivator. Kalau kegiatannya ini, kalau untuk anak-anak SD, mereka tingkat belajarnya masih rendah dan lain-lain, yang diperlukan sebenarnya sifatnya inspirasi motivasi. Nah, motivasi ini bagaimana stimulan motivasi, lebih dikejar dan lain-lain. Bahkan bisa jadi itu dengan mode-mode tertentu yang kaitannya dengan apa? Mengubah cara psikologi. Psikologi yang diharapkan kalau di tempat-tempat ini kok belum kita masuk ke psikologi reptil. Bisa masuk ke kebutuhan otak reptil. Apa otak reptil di sana? Hadiah, bonus, makanan, dan lain-lain. Mereka perlu janjikan kalau mencapai ini harus diberikan ini, dan lain-lain. Kadang diperlukan seperti itu. Nah, kalau sudah masuk di tempatnya mereka yang belajarnya sangat rendah, kalau misalnya diberikan mereka sudah kelas 5 SD, 6 SD, mereka sudah kenal dengan tokoh dengan sukses, mereka sudah punya gambaran, maka kita harus mengenal persis mereka, apakah mereka sudah punya tujuan apa yang mau dicita-citakan. Di kelas 6 SD misalnya pengen minta suatu saat pengen punya harapan masuk di SMP ini, masuk di SMP ini, nilainya harus sekian dan lain-lain. Bagaimana kemauan orang tuanya? Kadang-kadang karena bisa jadi ketika mereka ada di kelas, mereka punya kemauan belajar yang rendah dan lain-lain, ternyata karena di faktor lingkungan di orang tuanya, di keluarganya, di lingkungan, di rumahnya, dan lain-lain, ternyata tidak mendukung untuk itu. Sehingga maka motivasi-motivasi yang diberikan menjadi jauh lebih penting kepada mereka. Inspirasinya belum tentu mereka mengenal orang tertentu yang akan diinspirasikan atau sesuatu yang diceritakan, tetapi konsep inspirasi dan motivasi bisa menjadi berbarengan bersamaan. Artinya, tidak usah kita total menjadi motivator atau total menjadi inspirator. Ketika datang ke kelas, datang ke audiens, datang ke peserta, mana yang dibutuhkan, semua jurus yang bisa kita punya, sampaikan. Kenapa? Hadiah ketika kita berdiri di depan peserta adalah kado terindah yang harus kita berikan kepada audiens, kepada peserta. Mau jadi motivator, mau jadi trainer, mau jadi inspirator, mau jadi apapun, learning facilitator harus kita gunakan. Saya bisa berdiri sebagai apapun, yang terpenting peserta kita ada di depan kita menjadi lebih baik setelah ketemu dengan kita. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pertanyaan dari
dari Ibu Ariwidya, nggih, SD Harjosari. Salah satunya kita harus hadir menjadi inspirator, kadang menjadi motivator, bahkan kepada yang belajarnya sangat rendah sekali, bisa jadi kita hadir menjadi seorang ahli parenting. Kita datang bahkan sampai dengan orang tuanya. Kita datang menjadi coach untuk anak tersebut. Yang tadinya tidak punya tujuan, kita coach untuk sampai dengan punya tujuan. Yang tadinya nggak punya harapan, kita coaching sampai dengan akhirnya punya harapan. Dan itu juga kita lakukan kepada orang tua. Kalau di tempat saya di sini ada namanya family therapy. Jadi kalau mereka datang anak banyak sekali ya datang keluhan, anaknya main game, anaknya belajarnya kurang dan lain-lain. Ketika datang ke sini, saya tidak ketemu dengan anaknya dulu, saya minta ketemu dengan orang tuanya dulu. Saya pengen ketemu dengan ibunya dulu, saya pengen ketemu dengan bapaknya dulu. Setelah itu lengkap dan lain-lain, baru saya akan melihat bagaimana sisi anaknya. Apa hubungannya antara orang tua dengan anak ini dan bagaimana kaitan harapan dari si anak. Kalau ini sudah ketemu, baru klik, baru akan masuk pada sesi terapi yang berikutnya. Nah ini salah satu seperti itu Ibu ya. Jadi mohon maaf Bu Ariwidya ya. Ini untuk kaitannya dengan apakah lebih cocok menggunakan inspirator atau motivator. Ibu memiliki jurus apapun yang terbaik, jadikan itu sebagai jurus untuk membuat mereka lebih hebat dan lebih baik. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, adzan asar sudah berkumandang. Satu lagi, saya punya teh ciking green tea plus propolis. Nah, ini dia. Jadi kalau yang pengen slimming, yang pengen mengurangi bobot badan, yang pengen lebih sehat pencernaan, yang pengen lebih sehat untuk jantung dan lain-lainnya, oke. Silahkan Bapak Ibu yang bisa menuliskan telling method lengkap, ya. Telling method lengkap yang tadi kita bahas, saya siapkan, saya kirim teh green tea plus propolis ciking. Silahkan, tadi mungkin sempat mencatat atau apa, boleh ngepek. Saya tidak melihat kalau Bapak Ibu di rumah ngepek. Silahkan, kalau misalnya ada bisa langsung dituliskan dan lengkap nanti berhak untuk green tea-nya. Oke, silahkan. Silahkan. Oke, telling method. Oke. Oke. Bu Anes sudah menjawab. Ada jawaban lain lagi? Oke. Silahkan, kalau masih ada lagi, silahkan. Barangkali ada jawaban lagi, silahkan. Oke, belum ada lagi yang muncul. Oke, oke. Baik, nanti boleh dicatat ini nama-nama yang tadi ya, dari mulai. Oke, jadi nanti beberapa hadiah kita juga siapkan. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan atau yang menginginkan sertifikat bentuk fisik, silahkan nanti menghubungi Mbak Vero, sudah ada di ini ya. Jadi nanti boleh disampaikan ke beliau nama lengkap, terus apa gelar gitu. Nanti akan kita siapkan dan insya Allah Senin sudah siap untuk bisa diambil di tempatnya Mbak Vero atau di kantor kita di Cuat Consulting. Kalau untuk yang di luar kota bisa juga mengajukan untuk bentuk yang namanya soft file sertifikat kehadiran. Oke, untuk sesi tanya jawab yang berikutnya lebih lengkap dan lebih detail karena masih ada materi melalui WhatsApp group khusus untuk yang di To Be Inspirator. Untuk materi Zoom-nya kita sudahi, banyak kekurangan dan lain-lainnya. Saya mohon maaf yang
Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga menjadi kemanfaatan, menjadi berkah untuk kita semuanya. Dan kita juga selalu berusaha berikhtiar, memberikan inspirasi kepada orang lain, agar orang lain juga lebih baik. Inspirasi khususnya untuk diri kita untuk selalu lebih baik. Ada pertanyaan Jatennya di mana? Saya di perumahan Gria Mukti. Jadi kalau pasar Jaten ke arah utara, masuknya dari barat Indomaret ya. Jadi pasar Jaten, Balai Desa, Indomaret, lalu ada apa? BNI Indomaret itu gang atau masuk jalan yang tempat saya jalan ketiga, Jalan Serikandi nomor 3. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali perhatiannya dan nanti masih bisa berkomunikasi untuk yang mau masuk grup learning. Silahkan bisa menghubungi Mbak Vero, Mbak Ani untuk masuk grup learning supaya nanti bisa pendalaman termasuk membagikan soft file materi saya akan bagikan di grup learning dan lain-lainnya. Oke, informasi yang berikutnya sertifikat pun akan lebih lengkap untuk di sana. Karena ini sudah memasuki waktu sholat asar, untuk Zoom meeting kita sudahi. Terima kasih sekali. Saya tutup untuk Zoom-nya. Semoga benar-benar menjadi pintu barokah untuk kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung saya